Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 13. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Insiden yang terjadi di Gunung Petir Dalam kali ini telah menyebar ke seluruh wilayah perang binatang. Hanya dalam waktu 3 hari, kegemparan pun muncul di seluruh wilayah perang binatang ini. Kejutan dan juga kekaguman terlihat jelas di raut wajah banyak orang yang disebabkan oleh berita ini. Karena kematian dari seorang komandan iblis, hal itu benar-benar sesuatu yang cukup langka di wilayah perang binatang. Meskipun Komandan Shuzong itu tidak dianggap sebagai komandan paling luar biasa dari 8 komandan iblis yang hebat, tapi dia masih seorang komandan iblis sejati. Selain itu, ada banyak individu kuat yang berusaha menantangnya selama bertahun-tahun ini. Namun hasilnya, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang bisa mengalahkan Komandan Shuzong. Hal itu membuat reputasinya terus tumbuh dan kekuatannya juga meningkat. Namun pada saat ini, Komandan Shuzong telah benar-benar terbunuh. Selain itu, yang membunuhnya bukan prajurit paling kuat dari wilayah perang binatang. Sebaliknya, itu adalah seseorang yang berasal dari ras manusia. Oleh karena itu, ketika berita ini menyebar, menyebabkan keributan yang besar. Banyak para ahli yang ada di wilayah perang binatang hanya bisa bergidik karena selama ini tidak ada seorang pun dari ras manusia yang bertindak begitu arogan di wilayah perang binatang mereka. Namun kali ini, seorang manusia benar-benar datang dan dia mencari masalah. Ketika kedatangannya tidak hanya mengalahkan gubernur kota Piton Darah Caoying, tapi dia juga bisa membunuh komandan iblis dari Gunung Petir Dalam. Manusia seperti ini adalah eksistensi yang sangat langka di wilayah perang binatang. Dan tentu saja, keributan besar ini secara alami menarik faksi-faksi besar yang berada di wilayah perang binatang. Beberapa orang sangat ingin bertindak, tapi pada akhirnya mereka menekan keinginan itu. Karena yang menjadi komandan iblis dari Gunung Petir Dalam saat ini bukanlah manusia itu. Sebaliknya, merupakan binatang iblis yang kuat. Jelas pada saat itu merupakan keputusan yang sangat bijaksana bagi seorang Lindong menyuruh Xiaoyan mengambil posisi sebagai komandan iblis. Meskipun Lindong cukup kuat, namun tingkat kekuatannya masih bisa dipandang rendah karena dia hanya berada di tahap awal kematian mendalam. Lagi pula, Lindong juga tidak suka mengambil posisi sebagai pimpinan karena jika pada saat itu Lindong menjadi komandan iblis, maka tidak hanya para ahli kuat dari Gunung Petir Dalam yang menolak untuk tunduk, tapi kemungkinan komandan-komandan iblis yang lainnya akan segera memimpin pasukan dan menyerang Gunung Petir Dalam. Hingga detik ini, tidak diragukan lagi Gunung Petir Dalam telah menjadi titik fokus dari banyaknya ahli di wilayah perang binatang ini. Namun untungnya, tidak ada perubahan yang signifikan di dalam Gunung Petir Dalam itu sendiri. Berbagai posisi masih sama pada tempatnya, dan yang berubah hanyalah posisi dari komandan iblis yang dulunya diisi Shuzong. Kali ini telah diisi oleh Xiaoyan. Setelah beberapa waktu banyak pasang mata mengamati Gunung Petir Dalam, kali ini mereka mulai menarik diri dan tidak memperhatikan Gunung Petir Dalam seperti sebelumnya. Karena mereka semua tahu, tampaknya Gunung Petir Dalam masih tidak bisa diganggu. Namun beberapa individu yang memiliki akses informasi istimewa, mereka benar-benar tahu bahwa badai besar kali ini sedang terjadi secara diam-diam di Gunung Petir Dalam. Cerita kemudian berpindah ke Gunung Petir Dalam itu sendiri. Lindong sekarang telah duduk di atas batu yang berada di gunung besar. Energi Yuan juga telah berputar di sekitar tubuhnya. Hal ini segera diserap oleh Lindong sebagai upaya untuk mengisi energi Yuan di dalam tubuhnya. Aura Lindong sekarang jelas lebih kuat ketika kekuatan Yuan alami memasuki tubuhnya ini. Tampaknya kekuatan itu seperti lautan yang tidak berujung, dan auranya juga benar-benar megah. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun melesat dari kejauhan dan tubuhnya mendarat di samping Lindong. Hal ini membuat Lindong segera membuka matanya. Dia melihat Xiaoyan sambil tersenyum. Selama periode waktu ini, Xiaoyan telah berhasil secara bertahap menguasai Gunung Petir Dalam. Selain itu,
Wajah yang awalnya menakutkan kini ada sedikit aura kewibawaan. Lindong pun lalu bertanya, "Xiaoyan, seharusnya kamu sudah menyelesaikan semua masalah yang ada di Gunung Petir Dalam ini kan?" Meskipun sebagian besar jenderal dari Gunung Petir Dalam memilih untuk tunduk setelah kematian Shuzong, namun masih ada beberapa individu kuat yang tetap setia pada Shuzong dan mereka benar-benar tidak mau tunduk pada Xiaoyan. Oleh karena itu, beberapa kekacauan internal telah terjadi selama 10 hari ini dan Xiaoyan benar-benar melenyapkan para pembuat onar ini dengan cepat. Hal itu bahkan tidak bisa sampai menyebar keluar. Dengan bantuan dari kelompok Jenderal Centong, jelas Gunung Petir Dalam secara bertahap telah jatuh di bawah kendali dari Xiaoyan. Bagaimanapun juga, reputasi dari Xiaoyan itu hanya di bawah tepat dari Shuzong. Sekarang Shuzong telah mati. Sangat wajar bagi Xiaoyan untuk menggantikan dirinya. Xiaoyan yang ditanya oleh Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia pun tersenyum, yang kemudian mengatakan, Jenderal Meng Shan dan juga Jenderal Tian E, kemungkinan mereka memiliki beberapa keinginan untuk melakukan pemberontakan. Namun di antara mereka berdua, sampai detik ini tidak ada yang berani melakukan pergerakan. Dan aku juga telah meminta kelompok dari Centong untuk mengawasi mereka berdua. Jika sampai mereka berani menunjukkan sedikit pun ketidaksetiaan, maka aku akan dengan cepat melenyapkan kedua jenderal itu. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena dia tahu Meng Shan dan juga Jenderal Tian E adalah bawahan yang setia pada Shuzong. Dan mereka dianggap sebagai kotoran tikus saat ini. Hanya menunggu waktu sampai mereka berdua kehilangan kesabaran, kemudian melakukan pemberontakan. Dan pada saat itu, barulah Xiaoyan akan melenyapkan kedua jenderal ini. Xiaoyan pun memandangi tubuh Lindong, kemudian dia bertanya, "Kakak, bagaimana dengan lukamu?" Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia pun kali ini melihat pada jari-jarinya sambil mengatakan, "Aku baik-baik saja." Karena Lindong yang sebelumnya menggunakan darah esensi serta batu leluhur yang digabungkan dengan batu simbol petir dan juga batu simbol yang melahap. Jelas hal itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Namun penggabungan ini sendiri juga sesuatu yang sangat sulit. Bahkan Lindong sampai benar-benar lemas saat itu. Dan Lindong pun juga merasakan kelelahan yang luar biasa. Lindong pun memandangi tubuh dari Xiaoyan, lalu dia berkomentar, "Xiaoyan, di tempat ini kemungkinan kamu adalah yang paling kuat. Tapi di luar sana, jika dibandingkan dengan 8 komandan iblis yang lainnya, kamu adalah yang terlemah." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia juga menyadari hal ini. Sementara kekuatan dari Xiaoyan sendiri masih di bawah dari para monster-monster tua itu. Oleh karenanya, Xiaoyan ingin berusaha mengejar ketinggalan ini, dan salah satu caranya adalah menggunakan separuh darah esensi yang berada di dalam tubuh Shuzong. Menanggapi hal ini, Lindong pun menatap tajam pada Xiaoyan sebelum akhirnya dia tersenyum dan kemudian melambaikan tangannya. Kuali langit yang terbakar kini melesat dari dalam tubuh Lindong. Hal itu segera membengkak, dan selanjutnya Lindong pun berkata pada Xiaoyan, "Ikutlah denganku, sudah waktunya untuk mengambil warisan darah esensi itu." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Lindong segera memasuki kuali langit yang terbakar, dan hal itu disusul oleh Xiaoyan. Mayat dari harimau raksasa kali ini telah mengambang di langit-langit dari kuali langit yang terbakar, sementara bau darah yang kental tersebar dari sana. Setelah Shuzong meninggal, maka dia telah kembali ke wujud aslinya, yaitu harimau neraka kegelapan. Tidak lama kemudian, Lindong dan juga Xiaoyan segera muncul di tempat itu. Dia menyipitkan matanya ketika melihat mayat yang merupakan harimau raksasa ini. Sambil melihat pada mayat harimau raksasa, Xiaoyan pun bertanya, "Kakak, warisan esensi darah itu telah disempurnakan oleh Shuzong. Apakah masih bisa diambil?" Lindong tersenyum. Dia lalu mengatakan, "Bagi orang lain mungkin memang sulit dilakukan, tapi apakah kamu lupa bahwa aku adalah pemilik dari batu simbol yang melahap?" Lindong pun segera mengepalkan tangannya. Kemudian pusaran hitam kini telah muncul di telapak tangan Lindong. Kekuatan pelahap yang cukup perkasa dalam sekejap saja langsung menyebar. Lindong pun segera menjentikkan jarinya, dan pusaran hitam itu pun kini telah berpindah ke tubuh harimau raksasa.
Kekuatan melahap yang mengerikan segera dipancarkan. Hal itu seolah-olah seperti mulut besar yang sedang menelan harimau raksasa sedikit demi sedikit. Setengah jam kemudian, tubuh dari harimau raksasa ini benar-benar menghilang. Bahkan tidak ada daging ataupun tulang yang tersisa. Lubang hitam yang merupakan kekuatan pelahap dari Lindong kali ini masih terus berputar. Ketika dia telah sepenuhnya menelan tubuh dari harimau raksasa, banyak pilar energi cahaya yang agung dan juga murni segera melesat keluar darinya, seolah-olah itu seperti matahari yang sangat terang dan panas. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia pun segera mengepalkan tangannya. Pusaran hitam itu pun berubah kembali menjadi cahaya hitam yang kembali masuk ke dalam tubuhnya. Dan yang tersisa di langit-langit hanyalah bola darah seukuran kepala manusia. Lindong bisa mendeteksi riak energi yang sangat murni di dalam bola darah itu. Sementara permukaan dari bola darah tampak seperti harimau merah yang sedang mengaum ke langit. Ketika melihat hal itu, sebuah kegembiraan pun muncul di raut wajah Xiaoyan. Lalu dia mengatakan, itu memang bagian lain dari warisan esensi darah. Lindong hanya bisa tersenyum. Meskipun warisan darah esensi ini telah disempurnakan oleh Shuzong, tapi itu hanya meresap ke dalam dagingnya. Dan sangat mudah bagi seorang Lindong untuk menyempurnakan hal itu. Dengan mengandalkan batu simbol yang melahap, Lindong pun telah sepenuhnya berhasil mengekstrak esensi darah yang telah bergabung dengan daging milik Shuzong. Namun jika sampai esensi ini masuk dan bercampur dengan sumsum tulangnya, kemungkinan hal itu akan cukup sulit dilakukan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Lindong segera melihat pada Xiaoyan, lalu dia mengatakan, serap separuh warisan darah esensi ini dan kemungkinan kamu akan segera mencapai tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun merasa sakit di dalam hatinya. Selama ini dia telah berjuang mati-matian, namun level kekuatan Yuannya hanya berada di tahap awal kematian mendalam. Namun Xiaoyan pada saat ini telah benar-benar akan mencapai tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Hal ini sebagian besar karena tubuh Xiaoyan bisa bermutasi. Namun ketika Lindong memikirkan hal lain, meskipun kekuatannya hanya berada di tahap awal kematian mendalam, tapi kekuatan tempur dari Lindong jauh melampaui level itu. Memikirkan hal ini saja membuat Lindong cukup senang, karena setidaknya dia mampu menutupi celah yang terjadi pada dirinya. Lindong segera melambaikan tangannya, dan bola darah itu kini telah mendarat di tangan Xiaoyan. Namun pada saat Xiaoyan memegang bola darah ini, tiba-tiba saja raut wajahnya terlihat sangat terkejut. Hal ini tanpa sadar membuat Xiaoyan berteriak, "Hah? Apa ini?" Lindong segera mengangkat kepalanya. Dia melihat pada Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sendiri kali ini telah mengepalkan tangannya. Dan kemudian bola darah itu pun segera naik ke udara. Sebuah cahaya sedikit demi sedikit telah menyusut sebelum akhirnya berubah menjadi seukuran telapak tangan. Dan tiba-tiba saja cahaya itu pun berubah menjadi sepotong perunggu kuno yang berbentuk segitiga. Potongan perunggu ini sendiri ditutupi oleh warna hijau tua dan tampak seperti kotoran yang tertinggal di dalam warisan esensi darah. Xiaoyan dan juga Lindong sendiri kini bisa melihat dua kata kuno yang ada di potongan perunggu itu. Hal ini bertuliskan harta karun surgawi. Ketika melihat hal itu, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya, lalu berkata, sebenarnya apa itu tadi? Xiaoyan hanya bisa menggosok potongan perunggu kuno. Dia membelai dagunya sebentar untuk mengingat-ingat benda apa ini sebenarnya. Barulah sesaat kemudian tangan dari Xiaoyan menghantam kepingan perunggu dengan keras. Tatapan harimaunya berisi sebuah cahaya semangat ketika dia melihat pada Lindong. Yang kemudian Xiaoyan pun mengatakan, kakak, aku tahu benda apa ini. Lindong pun terkejut. Dia mengangkat alisnya lalu bertanya, apa sebenarnya? Sambil tersenyum, Xiaoyan pun mengatakan, apakah kakak pernah mendengar tentang perbendaharaan harta surgawi kuno? Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya bisa menyipitkan matanya lalu mengatakan, perbendaharaan harta surgawi kuno. Karena secara alami, Lindong cukup akrab dengan benda-benda suci kuno itu. Bagaimanapun juga,
Lindong juga memiliki batu leluhur yang ada di dalam tubuhnya, dan benda itu sendiri merupakan peringkat kedua yang berada di peringkat harta karun surgawi kuno. Terlebih lagi, pada saat itu Lindong telah melihat Raja Naga Gengsi juga menggunakan harta surgawi kuno yang bernama Raja Penghancur Piring Surgawi untuk bisa membunuh Raja Yimo yang bernama Raja Tianming. Benda-benda suci kuno seperti ini semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar jika berada di tangan orang yang tangguh, karena mereka mampu melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan dan bahkan sangat mungkin untuk bisa membunuh lawan yang berada di level lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap para ahli yang tidak terhitung jumlahnya mendengar tentang benda suci kuno, maka tatapan mata mereka akan segera dipenuhi dengan keserakahan untuk memperebutkan benda ini. Lindong pun lalu dia bertanya, namun apa yang terjadi dengan perbendaharaan harta surgawi kuno ini? Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Xiaoyan pun segera mengatakan, berdasarkan apa yang aku tahu, ada banyak benda suci surgawi kuno di wilayah perang binatang ini yang telah tertinggal dari zaman kuno. Dan sebenarnya, di dalam perbendaharaan harta surgawi kuno itu sendiri, ada banyak benda-benda suci kuno yang masing-masing memiliki kekuatan sangat kuat. Namun perbendaharaan surgawi kuno ini telah dijaga secara bersama-sama oleh 8 faksi dari Komandan Iblis yang hebat, dan hal itu hanya akan dibuka setiap 3 tahun sekali. Pada saat itu benar-benar terbuka, maka suasana dari wilayah perang binatang akan menjadi sangat ramai. Bahkan beberapa faksi dari luar kemungkinan juga akan masuk ke wilayah perang binatang, dan mereka akan campur tangan demi mendapatkan bagian. Namun, seperti yang aku tahu, tidak semua orang berhasil mendapatkan benda suci kuno ini. Sebuah rumor mengatakan hanya beberapa faksi yang berhasil mendapatkan benda suci kuno ketika terakhir kali perbendaharaan ini dibuka. Selain itu, di antara benda-benda suci itu, sepertinya yang paling kuat adalah benda suci yang disebut dengan Gunung Berat 9 Langit. Dikabarkan bahwa benda ini berada di peringkat 30 dari harta surgawi kuno. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun bergumam, Gunung Berat 9 Langit. Hal ini membuat Lindong cukup tertarik dengan benda-benda suci kuno seperti ini. Meskipun batu leluhur yang ada di dalam tubuhnya memiliki peringkat yang sangat tinggi, tapi sampai detik ini belum memberikan banyak bantuan untuk kekuatan bertarung Lindong. Karena sebenarnya batu leluhur itu telah menderita luka parah selama perang besar zaman kuno. Paling-paling, Lindong hanya bisa mengandalkan sifat unik dan juga lembutnya untuk menjaga keseimbangan dari 2 batu simbol leluhur yang ada di dalam tubuhnya. Lindong kemudian bertanya pada Xiaoyan, apakah semua orang bisa mendapatkan benda suci kuno ketika perbendaharaan itu dibuka? Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu dia mengatakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi, kakak? Dia pun segera menunjukkan tablet perunggu berwarna hijau kuno yang ada di tangannya, lalu mengatakan, jika aku tidak salah, benda ini seharusnya menjadi kunci yang telah dimiliki faksi-faksi besar di wilayah perang binatang ini, dan benda ini disebut dengan tablet surgawi kuno. Lindong mengerutkan keningnya, lalu mengatakan, tablet surgawi kuno. Xiaoyan pun dia lanjut menjelaskan, perbendaharaan harta surgawi kuno itu cukup misterius dan tampaknya memiliki energi yang juga sangat misterius. Seseorang hanya bisa mengandalkan tablet surgawi kuno ini untuk melewati penghalang energi supaya mereka bisa mendapatkan harta karun surgawi kuno yang ada di dalamnya. Namun setiap kali perbendaharaan harta surgawi kuno itu dibuka, maka tablet surgawi kuno ini hanya memungkinkan seseorang untuk mendapatkan 1 benda suci kuno. Lindong sedikit terkejut, lalu dia mengatakan, seseorang benar-benar perlu mengandalkan hal ini untuk bisa mendapatkan harta surgawi. Lindong pun segera mengambil potongan perunggu segitiga yang ada di tangan Xiaoyan, dan dia melihatnya dengan tatapan mata yang serius. Lindong pun kemudian bertanya dengan nada yang cukup bingung, Xiaoyan, apa yang diperoleh oleh Susong ketika perbendaharaan harta surgawi kuno sebelumnya dibuka? Kenapa dia tidak menggunakan senjata itu? Ditanya seperti ini oleh Lindong, ekspresi di raut wajah Xiaoyan berubah menjadi cukup aneh. Lalu dia menjawabnya, hal ini dikarenakan Susong harus menyerahkan harta yang dia dapatkan kepada atasannya. Lindong pun cukup terkejut, lalu mengatakan, hah? Susong memiliki atasan? Karena selama ini yang Lindong tahu,
Susong itu merupakan salah satu dari komandan iblis yang hebat. Namun kenapa dia harus menyerahkan harta-harta surgawi kuno yang telah dia dapatkan kepada atasannya? Lalu siapa yang disebut dengan atasan ini? Melihat keterkejutan di raut wajah Lindong, Xiaoyan pun segera mengatakan, "Kakak, ada total 8 komandan iblis yang hebat di wilayah perang binatang ini. Namun sebenarnya ada juga kesenjangan yang besar di antara para komandan iblis, dan Susong hanyalah komandan iblis yang baru saja bangkit dalam 1 dekade terakhir. Di antara 8 komandan iblis yang lainnya, ada 3 komandan iblis yang benar-benar mendominasi wilayah perang binatang ini selama beberapa ratus tahun, dan sebenarnya mereka bisa dianggap sebagai makhluk terkuat yang menduduki wilayah perang binatang. Melawan monster-monster tua seperti itu, bahkan Susong tidak punya pilihan selain tunduk pada salah satu dari mereka. Saat itu, dari ketiga komandan iblis, Susong memilih tunduk pada komandan iblis naga langit. Objek surgawi yang diperoleh Susong dari perbendaharaan harta surgawi kuno dia berikan pada komandan iblis naga langit. Lindong pun dia mengerutkan keningnya lalu bertanya, apakah orang yang bernama komandan iblis naga langit ini merupakan seseorang yang berasal dari suku naga? Xiaoyan hanya bisa tersenyum, kemudian menjawabnya, dia hanyalah seekor naga bersayap 8 yang memiliki sedikit garis keturunan naga. Namun dia berani menyebut dirinya sendiri sebagai naga langit. Hal ini adalah sesuatu kesombongan yang besar. Kali ini, jika bukan aku yang telah mengambil alih posisi dari Susong, kemungkinan besar posisi dari komandan iblis gunung petir dalam akan segera jatuh ke tangan orang luar. Dan mungkin komandan iblis naga langit juga akan bergerak. Namun pada saat ini, aku hanya memperkirakan tentang masalah waktu. Sebelum pada akhirnya komandan iblis naga langit itu pasti akan datang dan mengetuk pintu kita. Mendengar perkataan dari Xiaoyan itu, Lindong lalu bertanya, apakah orang yang disebut dengan komandan iblis naga langit ini sangat kuat? Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, iya, dan dia adalah seseorang yang berada di tahap samsara. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum pahit, karena meskipun dia tahu bahwa Susong hanya 1 langkah menuju tahap samsara, namun langkah ini masih memiliki celah yang sangat besar dengan tahap samsara yang asli. Tidak heran jika Susong memilih mencari perlindungan dari komandan iblis naga langit. Xiaoyan kali ini melanjutkan kata-katanya pada Lindong. Biasanya seseorang harus membayar harga yang mahal untuk mendapatkan perlindungan dari komandan iblis naga langit. Susong pada saat itu menawarkan benda suci kuno yang telah dia peroleh dari perbendaharaan harta surgawi kuno kepada komandan iblis sebanyak 3 kali. Barulah setelah itu Susong bisa menyimpan harta surgawi kuno ini untuk dirinya sendiri. Namun perbendaharaan harta surgawi kuno hanya dibuka setiap 3 tahun sekali. Dengan kata lain, Susong harus membantu komandan iblis naga langit selama hampir 10 tahun. Jika aku tidak salah menghitung waktunya, sepertinya Susong sudah melunasi pembayaran itu. Dan pada saat ini, seharusnya dia bisa menikmati harta karun surgawi kuno untuk dirinya sendiri. Namun sayangnya, dia keburu mati sebelum berhasil menikmati benda-benda seperti itu. Sambil melihat potongan perunggu yang ada di tangannya, Lindong pun bertanya, berapa banyak total tablet surgawi kuno? Xiaoyan pun dia menjawabnya, berdasarkan apa yang aku tahu, totalnya ada 13. Sementara 3 komandan iblis yang hebat, mereka memiliki 2, dan 5 komandan iblis yang tersisa masing-masing memiliki 1. Adapun faksi kuat di wilayah perang binatang ini memiliki 2 sisanya. Meskipun mereka tidak sekuat komandan iblis, tapi seseorang juga tidak boleh meremehkan kekuatan mereka. Lindong pun sedikit kagum, lalu dia mengatakan, dengan kata lain, setiap kali perbendaharaan harta surgawi kuno dibuka, maka 13 benda suci akan muncul dan bertebaran di dunia ini. Perbendaharaan harta surgawi kuno, apakah mungkin sekuat ini? Hanya 1 objek surgawi saja sudah bisa menghasut banyak orang untuk memperebutkan harta itu. Namun sekarang 13 harta surgawi kuno akan muncul secara bersamaan. Keributan seperti apa yang akan segera terjadi di wilayah perang binatang?
Ketika Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja Yan di dalam tubuhnya berkata pada Lindong, harta surgawi yang akan muncul ini kemungkinan hanyalah harta surgawi biasa, dan barang seperti itu tidak terlalu langka. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan harta surgawi yang berada di peringkat harta surgawi kuno. Namun benda-benda seperti ini tidak jauh lebih kuat dari tongkat kaisar petirmu, karena Yan adalah orang yang telah menduduki peringkat kedua dari harta surgawi kuno. Jelas dia memiliki pengetahuan yang besar tentang harta-harta surgawi kuno. Lindong sedikit tersedak mendengar kata-kata dari Yan, yang kemudian Lindong pun menjawabnya, aku tidak punya pilihan lain untuk mengejar harta seperti ini, karena harta surgawi kuno di dalam tubuhku yang katanya berada di peringkat kedua tidak memiliki banyak kegunaan sampai saat ini. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun hanya bisa terbatuk karena dia menyadari kerusakan yang telah dideritanya benar-benar sesuatu yang sangat parah. Hal itu membuat Yan sampai detik ini tidak memberikan banyak bantuan pada Lindong. Detik kemudian, Yan pun mengatakan, namun tentu saja kamu masih harus melakukan perjalanan ini untuk memperebutkan perbendaharaan harta surgawi kuno. Selain jumlah harta surgawi yang sangat sedikit, kebanyakan dari mereka hampir tidak spektakuler. Namun kau harus tahu bahwa yang disebut dengan perbendaharaan harta surgawi ini sebenarnya adalah harta surgawi itu sendiri yang bisa dibilang cukup layak. Lindong pun cukup terkejut, lalu dia bertanya, apakah maksudmu perbendaharaan harta surgawi kuno ini merupakan harta surgawi itu sendiri? Yan pun dia menjawabnya, benar, jika tebakanku tidak salah, seharusnya ini merupakan item yang berada di peringkat 10 dari harta surgawi kuno, dan itu disebut dengan aula surga misterius. Lindong pun sedikit kaget, lalu dia mengatakan, hah? Aula surga misterius? Sementara Yan lanjut menjelaskan, harta surgawi kuno yang disebut dengan aula surga misterius itu merupakan sesuatu yang juga dibuat oleh pemilikku yang merupakan leluhur simbol. Dan kamu seharusnya tahu bahwa pada saat perang besar zaman kuno, kita membutuhkan banyak peralatan untuk mengobarkan perang ini dan melawan para Yimo. Yang disebut dengan aula surga misterius bisa membuat harta-harta surgawi sendiri. Yang harus dilakukan hanyalah memasukkan bahan-bahan yang diperlukan ke dalam aula surga misterius. Secara alami, aula surga ini akan memperbaikinya, dan setelah itu akan dikeluarkan kembali menjadi harta surgawi yang benar-benar kuat. Pada saat itu, para pasukan juga dilengkapi dengan harta-harta ini untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Tentu saja, barang yang diproduksi secara massal itu tidak bisa dibandingkan dengan barang-barang yang berada di peringkat harta surgawi kuno. Namun kamu juga tidak boleh meremehkan harta yang diproduksi dari dalam aula surga misterius ini. Selain memiliki kemampuan untuk bisa memurnikan harta, aula surga misterius ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan penyegelan. Jika kekuatannya diaktifkan sepenuhnya, bahkan seorang Raja Yimo akan kesulitan untuk bisa melarikan diri setelah terperangkap di dalamnya. Pada saat itu, aula surga misterius memerankan perang yang cukup penting selama perang dunia besar zaman kuno. Lindong pun tanpa sadar menganggukkan kepalanya dengan cara yang cukup tertegun. Lalu dia mengatakan, sebenarnya harta surgawi itu benar-benar mampu memperbaiki dan membuat harta surgawi sendiri. Aula surga misterius adalah harta surgawi kuno yang benar-benar tangguh. Sambil tersenyum, Yan pun kemudian mengatakan, Lindong, kau memang harus mencoba untuk mendapatkannya. Jika kamu berhasil mendapatkan aula surga misterius, maka hal itu akan sangat membantu dirimu. Mendengar ucapan dari Yan ini, kilatan semangat berkobar di dalam tatapan mata Lindong karena mendengar penjelasan Yan bahwa aula surga misterius ini bisa menyegel Raja Yimo. Hal itu saja sudah cukup membangkitkan keinginan Lindong untuk mengejar harta ini, karena sampai detik ini melakukan penyegelan pada Raja Yimo adalah langkah yang sangat sulit bisa dicapai dengan kekuatan Lindong sekarang. Lindong pun segera mengangkat kepalanya. Dia melihat pada Xiaoyan lalu bertanya, berapa lama sebelum akhirnya perbendaharaan harta surgawi kuno itu dibuka lagi? Xiaoyan pun dia berpikir sejenak lalu mengatakan, perbendaharaan harta surgawi kuno akan dibuka dalam waktu sekitar 2 hingga 3 bulan lagi. Xiaoyan pun segera mengatupkan bibirnya lalu dia kembali berkomentar, oh, pada akhirnya aku menyadari
kenapa Komandan Kinsi saat itu menginginkan tubuh dari Susong ini. Dia sebenarnya sedang mengincar tablet surgawi kuno yang ada di dalam tubuh Susong. Kalau dia bisa berhasil mendapatkannya, maka dia secara otomatis akan mendapatkan 2 harta surgawi. Ketika perbendaharaan harta surgawi kuno ini dibuka lagi, salah satu dari mereka akan diserahkan pada atasannya, sementara yang lainnya akan disimpan sendiri olehnya. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia juga merasa bahwa pada saat itu tingkah laku Kinsi benar-benar aneh. Ternyata dia memiliki niat terselubung untuk mendapatkan tablet surgawi kuno di dalam mayat Susong. Xiaoyan pun lalu bertanya, "Kakak, apakah kamu juga tertarik dengan benda-benda yang ada di dalam perbendaharaan harta surgawi kuno? Hal itu akan sangat bermanfaat bagi kita jika kamu bisa mendapatkan 1 atau 2 benda suci." Mendapatkan perkataan seperti ini dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia melambaikan tangannya lalu mengatakan, "Sebelum kita mengejar harta-harta ini, pertama-tama perbaiki dulu warisan esensi darah ini. Jika tidak, maka kamu tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan orang-orang jahat itu." Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya, karena dia juga tahu bahwa individu yang mengincar perbendaharaan harta surgawi kuno bukanlah individu biasa. Jika ingin mendapatkan harta jarahan, maka Xiaoyan harus memperkuat dirinya sendiri. Lindong pun segera melambaikan tangannya, dan mereka berdua kali ini telah benar-benar keluar dari kuali langit yang terbakar. Xiaoyan tidak basa-basi lagi. Setelah dia mendapatkan warisan darah esensi, dia buru-buru berpamitan pada Lindong untuk melakukan pengasingan demi bisa memperbaiki warisan darah esensi ini. Sementara itu, Lindong dengan lembut menggosok tablet surgawi kuno yang ada di tangannya. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, "Perbendaharaan harta surgawi kuno, aku tertarik padamu." Setelah Xiaoyan mendapatkan setengah warisan darah esensi, dia pun segera melakukan pengasingan diri di dalam kultivasinya. Sementara pengelolaan dari Gunung Petir Dalam telah diserahkan pada Lindong. Hal ini benar-benar membuat Lindong sakit kepala, karena dia tidak memiliki kemampuan sebagai pemimpin seperti Tang Xilian yang bisa mengelola aura Dewa Api dengan sangat baik. Namun untungnya, Lindong cukup senang karena mengetahui bahwa Gunung Petir Dalam ini tidak memiliki masalah besar yang cukup serius. Dengan sedikit ketenangan yang ada di dalam Gunung Petir Dalam, Lindong pun segera memulai pelatihannya sendiri. Ketika dia sudah memastikan bahwa Gunung Petir Dalam kali ini cukup stabil, meskipun Lindong telah berada di tahap kematian mendalam tingkat awal, tapi kekuatan seperti ini masih cukup kurang, mengingat kekuatan lawan-lawannya ditemui Lindong telah jauh di atasnya. Meskipun Lindong bisa menggunakan banyak trik untuk bertarung dengan mereka semua, tapi di tempat ini sendiri, kekuatan dasar seseorang adalah faktor yang sangat penting, dan kebanyakan orang masih melihat dari sisi luarnya saja. Namun ketika Lindong melakukan pengasingan diri untuk meningkatkan energi Yuan di dalam tubuhnya, hal itu berjalan dengan sangat lambat. Lindong pun berpikir sejenak sebelum pada akhirnya dia memutuskan untuk memusatkan perhatiannya pada energi mentalnya. Sampai detik ini, Lindong memang memiliki bakat yang cukup menakutkan di dalam hal energi mental. Bahkan Xiao Diao pada saat itu cukup terkejut ketika melihat energi mental milik Lindong. Namun sebagian besar waktunya telah dihabiskan oleh Lindong di dalam pelatihan energi Yuan. Hal ini membuat kultivasi dari energi mentalnya benar-benar tertinggal jauh. Meskipun kadang-kadang melonjak karena beberapa faktor yang tidak terduga, hal itu tidak diragukan lagi. Stabilitas dari energi mental benar-benar cukup kuat dan setara dengan energi Yuannya. Energi mental Lindong pada saat ini berada di puncak awal dari Master Simbol Ilahi. Jika dia bisa maju satu langkah lagi, kemungkinan akan segera memasuki Master Simbol Ilahi tingkat lanjutan. Pada saat itu, energi mental Lindong akan memiliki kekuatan yang mirip dengan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam. Jika hal itu dikombinasikan dengan energi Yuan Lindong saat ini, dia akan bisa melepaskan kekuatan yang cukup mengerikan. Namun mencoba meningkatkan energi mental bukanlah sesuatu yang mudah, dan Lindong
harus berpikir keras untuk mencari cara bagaimana meningkatkan energi mentalnya saat ini. Namun tiba-tiba saja Yan di dalam tubuh Lindong yang selama ini terdiam, dia akhirnya keluar dan menawarkan bantuan. Lindong sendiri saat ini sudah duduk di platform batu yang berada di aula besar dari Gunung Petir Dalam. Dan Lindong akan menggunakan tempat ini sebagai tempat khusus untuk pelatihan. Tidak lama kemudian datanglah Centong dengan memberikan hormat pada Lindong. Segera setelah itu menyerahkan 10 tas Qian Kun pada Lindong saat ini. Tuan Lindong, setiap tas Qian Kun ini berisi 10 juta pil Xuan Yuan. Dan aku akan pergi ke tempat penyimpanan lagi jika Anda merasa cukup kurang dengan pil Xuan Yuan ini. Ketika mengatakan hal ini, sebenarnya Centong merasakan sakit di dalam hatinya. 10 juta pil Xuan Yuan di setiap tas Qian Kun, dan pada saat ini dia harus menyerahkan 10 tas Qian Kun, yang artinya Centong memberikan 100 juta pil Xuan Yuan milik Gunung Petir Dalam pada seorang Lindong. Hal ini menyebabkan Centong merasakan cukup sakit hati karena dia adalah orang yang telah mengelola kekayaan dari Gunung Petir Dalam ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, Lindong berada di tempat ini sudah menghabiskan 100 juta pil Xuan Yuan. Lindong hanya bisa tersenyum pada Centong, lalu dia mengatakan, "Haha, ini saja sudah cukup, dan maaf, aku telah merepotkan saudara Centong." Jenderal Centong hanya bisa menarik nafas dengan lega setelah mendengar kata-kata dari Lindong. Dia pun segera berpamitan dan pergi dari tempat ini. Di dalam hatinya, Jenderal Centong berpikir bahwa ini sudah waktunya bagi pasukan Gunung Petir Dalam untuk segera pergi dan menarik upeti dari orang-orang yang ada di dalam jangkauan wilayah Gunung Petir Dalam. Karena cadangan dari pil Xuan Yuan mereka yang ada di dalam gudang sudah tidak mampu untuk menopang pengeluaran dari Lindong. Lindong hanya bisa menyaksikan kepergian dari Jenderal Centong. Baru kemudian dia tersenyum dan berkata pada Yan, "Aku sudah mendapatkan pil Xuan Yuan seperti yang kau katakan. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan?" Setelah Lindong berkata seperti ini, sebuah cahaya putih segera keluar dari dalam tubuhnya, dan hal itu berubah menjadi sosok Yan. Tiba-tiba saja Yan menyedot 10 tas Qian Kun, dan kali ini berada di tangan Yan. Hal itu dia lakukan sambil mengatakan, "Lindong, apakah kamu masih ingat bagaimana cara menggunakan batu leluhur untuk melatih energi mentalmu seperti saat itu?" Lindong pun sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Dia menarik nafas dalam-dalam, kemudian menganggukkan kepalanya. Karena pada saat itu, Lindong telah menggunakan batu leluhur ini untuk melakukan pelatihan. Dan hal itu sudah dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Yan pun kali ini berkata pada Lindong, "Batu leluhur itu memang memiliki kemampuan untuk meredam energi mentalmu. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana cara menggunakannya di masa lalu. Terlebih lagi, pada saat itu energi mentalmu sangat lemah, dan kamu tidak akan bisa menahan serangan dari energi mental yang telah ditampung batu leluhur. Maka dari itu, aku tidak pernah mengatakan hal ini kepadamu. Dan sekarang, meskipun kekuatanmu telah melonjak cukup tinggi, aku masih yakin seharusnya kamu hampir tidak bisa menahannya." Meskipun Yan selama ini tertidur, tapi dia masih bisa mendeteksi beberapa cara yang dilakukan Lindong ketika menggunakan batu leluhur. Pada saat itu, Lindong telah menggunakan batu leluhur ini dengan cara yang menyakitkan ketika dilihat. Sambil melihat Lindong, Yan pun kembali mengatakan, "Pemilikku juga telah menguasai kekuatan Yuan dan juga energi mental secara bersamaan. Dan faktanya, dia berhasil mencapai level puncak di kedua kultivasi ini." Lindong cukup terkejut, lalu mengatakan, "Apa? Sebenarnya leluhur simbol juga melatih dua kekuatan ini secara bersamaan?" Lindong tidak pernah menyangka bahwa makhluk kuat seperti leluhur simbol benar-benar melatih kedua energi secara bersamaan. Yan pun kemudian kembali mengatakan, sebenarnya kedua kekuatan ini sama-sama kuat, namun tidak bisa dihindari bahwa salah satu dari mereka akan lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Jika kedua kekuatan itu hidup bersampingan di dalam tubuh yang sama, di masa lalu alasan diriku ini diciptakan adalah untuk menjaga keseimbangan dari dua kekuatan kuat ini di dalam tubuh leluhur simbol. Meskipun pada akhirnya leluhur simbol mencapai tingkat
yang telah melampaui dunia, dan dia tidak membutuhkan kekuatanku lagi untuk bisa menjaga keseimbangan dua kekuatan ini. Tapi sebelumnya, tugasku sangat penting sebelum dia berhasil mencapai kekuatan puncaknya. Lindong, pada saat ini Yimo telah sekali lagi menunjukkan dirinya di dunia ini, dan tidak ada yang tahu kapan perang dunia berikutnya akan segera pecah. Oleh karena itu, kamu harus mencoba meningkatkan kekuatanmu sendiri untuk benar-benar menahan serangan dari suku Yimo. Ketika Yan mengatakan hal ini, Lindong bisa melihat ekspresi muram di dalam tatapan mata Yan. Hal ini membuat Lindong kemudian menjawabnya, "Yan, kau benar-benar melebihkan diriku. Meskipun aku memiliki kepercayaan diri yang tinggi, jika kita membicarakan hal ini, seharusnya Ying Huan memiliki kesempatannya lebih baik untuk bisa mencapai kekuatan dari leluhur simbol jika dibandingkan dengan diriku." Mendengar kata-kata dari Lindong, Yan pun menatap Lindong dengan cukup serius. Dia pun kemudian menjawabnya, "Aku memang sadar bahwa pacar kecilmu itu adalah reinkarnasi dari Guru Es. Dan aku juga tahu pada saat itu leluhur simbol juga mengatakan bahwa Guru Es adalah orang yang paling mungkin untuk bisa mencapai levelnya. Namun Lindong, sebenarnya batu simbol leluhur telah memilihmu." Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia lalu bertanya, "Yan, apa maksudmu?" Ditanya seperti itu, Yan pun segera menjawabnya, "Lindong, batu simbol leluhur itu adalah objek surgawi yang paling kuat yang telah diciptakan oleh dunia ini. Dan mereka memiliki kecerdasannya sendiri dari sudut pandang tertentu. Sebenarnya mereka tidak bisa hidup secara berdampingan di dalam satu tubuh." Lindong pun, dia lalu mengatakan, "Tapi batu simbol yang melahap bisa melakukan hal ini." Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Yan pun kembali mengatakan, "Iya, memang batu simbol yang melahap memang memiliki kapasitas untuk memiliki penerimaan terbesar di antara batu simbol yang lainnya. Namun kamu pada saat ini harus tahu bahwa guru pelahap pada saat itu telah gagal untuk menyempurnakan batu simbol yang kedua. Setelah itu, batu simbol pelahap juga telah memiliki pemilik lain setelah guru pelahap. Dan orang itu, si guru mata hitam, juga tidak pernah memiliki kesempatan untuk bisa menyempurnakan batu simbol yang kedua seperti dirimu. Mengingat kemampuan mereka, bukan karena mereka tidak bisa menemukan batu simbol yang kedua, tapi hal itu karena mereka tidak ditakdirkan untuk bisa menyempurnakan batu simbol lain di dalam tubuh mereka." Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong pun menyipitkan matanya. Lalu dia berkata, "Yan, apakah maksudmu? Alasan kenapa diriku ini bisa memperbaiki batu simbol petir itu tidak terkait dengan batu simbol yang melahap?" Hal ini membuat Lindong sedikit bingung. Dia belum pernah merasakan apa yang disebut dengan afinitas dengan batu simbol leluhur. Faktanya, pada saat Lindong berusaha menyempurnakan batu simbol petir saat itu, dia hampir saja terbunuh oleh sambaran-sambaran petir. Mendapat pertanyaan dari Lindong, Yan pun segera menjawabnya, "Itu memang sedikit terkait, namun itu bukanlah faktor yang paling penting. Dan sebenarnya, faktor yang paling penting adalah dirimu memiliki kedekatan dengan para batu simbol leluhur ini. Oleh karena ini, batu simbol leluhur telah memilihmu. Dan afinitas seperti ini hanya muncul satu kali. Itu terjadi pada pemilikku di zaman kuno, yaitu leluhur simbol." Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong sedikit tercengang. Dia merasa bahwa kulitnya mati rasa. Dan kemudian Lindong pun melihat Yan secara tajam sambil mengatakan, "Yan, jangan bilang bahwa kamu akan mengatakan bahwa aku adalah reinkarnasi dari leluhur simbol. Karena sesuatu seperti ini merupakan hal yang tidak bisa diterima Lindong. Bagaimanapun juga, Lindong adalah Lindong dan dia memiliki kesadarannya sendiri. Lindong tidak ingin ada kesadaran lain bercampur dengan dirinya saat ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun hanya bisa tersenyum dengan penuh godaan. Lalu dia mengatakan, "Sebenarnya aku lebih suka jika masalah seperti itu terjadi pada dirimu. Pemilikku pada saat itu telah membakar reinkarnasinya demi bisa menutup celah antar dunia ini. Dan dia sudah benar-benar menghilang dari dunia
dan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan reinkarnasi. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong hanya bisa menghela nafas dengan lega. Dia merasa punggungnya pada saat ini sudah penuh dengan keringat dingin. Namun Lindong tidak merasa bahwa dirinya memiliki sebuah afinitas. Yang dia tahu hanyalah bagaimana caranya bertahan hidup dan melewati banyak kejadian antara hidup dan mati untuk bisa sampai ke tahap seperti ini. Mata Yan sedikit aneh ketika dia melihat pada Lindong yang kemudian berkata, "Lindong, pada saat ini aku masih harus mengatakan bahwa kamu adalah orang yang memiliki potensi tertinggi untuk bisa menjadi leluhur simbol yang kedua. Karena pilihan yang dibuat oleh para batu simbol leluhur bukanlah sesuatu pilihan yang dibuat secara acak." Mendengar kata-kata seperti itu dari Yan, Lindong kemudian menjawabnya, "Bukanlah hal seperti ini terlalu berlebihan untukku sekarang." Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu dia mengatakan, "Sudahlah, lupakan saja. Mungkin memang terlalu dini bagiku untuk mengatakan hal ini kepadamu. Pertama-tama, mari kita selesaikan dulu masalah kultivasi dari energi mentalmu." Setelah mengatakan hal ini, Yan pun melambaikan tangannya dan 10 tas Qiankun ini terbang ke udara. Segera setelah itu berubah menjadi sungai pil besar yang dipenuhi dengan banyak energi Yuan. Seolah-olah sungai ini tampak seperti naga raksasa yang telah melayang di udara. Tidak lama kemudian Yan segera melayang ke udara. Tangannya membentuk sebuah segel. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, 10 sungai pil Xuan Yuan kini telah bertabrakan satu sama lain. Gelombang kejut yang menakutkan juga telah menyebar di dalam tempat ini. Yang kemudian hal itu segera berubah menjadi objek ribuan kaki yang cukup mencengangkan. Karena sebenarnya itu adalah tempat pelatihan khusus yang memiliki cahaya misterius sangat besar. Suasana di dalamnya benar-benar terasa berat, dan tempat pelatihan khusus ini seolah-olah telah memiliki dunianya sendiri. Yan yang masih melayang di langit melihat piringan cahaya besar sebelum akhirnya tersenyum pada Lindong dengan niat yang cukup nakal. Kemudian mengatakan, "Lindong, ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh leluhur simbol dan pada saat itu digunakan untuk melatih murid-muridnya dalam hal energi mental. Selamat datang, kamu adalah orang ke-9 yang diperbolehkan untuk masuk." Lindong pun melihat piringan cahaya besar ini, lalu dia bertanya, apa itu sebenarnya? Karena Lindong bisa mendeteksi beberapa riak yang sangat berbahaya yang membuat hatinya merasa cukup gelisah. Sambil tertawa, Yan pun kemudian berkata, "Ini adalah penjara surgawi tanpa akhir." Cerita kemudian berpindah pada sebuah aula yang sangat besar dan luas. Saking luasnya aula ini, maka seseorang tidak akan bisa melihat batas dari tepi aula. Selanjutnya, seluruh aula besar tampak sedang di dalam keadaan yang sangat kacau. Tiba-tiba saja terdengar suara ledakan yang sangat keras, dan pada saat ini dua sosok telah berlarian di dalam aula. Detik berikutnya, mereka pun saling memberikan serangan di dalam pukulan dan juga tendangan yang sangat menakutkan. Sampai-sampai sebuah riak energi yang sangat menakutkan meletus di dalam aula ini. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya dua sosok yang saling bertarung itu adalah Lindong, dan yang menjadi lawan bertarungnya adalah bayangan dari Lindong. Pada saat ini, kekuatan mereka berdua terlihat sangat mirip. Namun sebenarnya, bayangan dari Lindong adalah sesuatu yang jelas lebih kuat dari Lindong yang asli. Kedua belah pihak sudah saling bertukar pukulan dengan cara yang cukup kejam, dan pukulan itu sendiri dengan cepat menembus pertahanan dari Lindong yang asli. Sebelum akhirnya hal itu menghantam dada Lindong, sebuah kekuatan yang besar menyembur dari tinju itu dan menembus jantung Lindong seperti sebuah pisau yang tajam. Akhirnya, diar! Tubuh asli dari Lindong pun meledak. Dia pun terkoyak, dan gelombang rasa sakit telah menyebar di tubuh Lindong saat ini. Meskipun tubuh Lindong yang asli ini telah dicabik-cabik dengan cara yang sangat kejam, namun dia tidak mati. Karena sebenarnya ini adalah pertarungan yang menggunakan energi mental. Detik berikutnya, kesadaran Lindong pun kembali terbentuk.
Dan Lindong yang asli, tubuhnya kini telah bergabung kembali setelah dia dihancurkan. Yan yang melihat kesadaran Lindong, dia pun kemudian berkomentar dengan nada suara yang cukup lemah. Lindong, para bayangan-bayangan cermin yang ada di dalam penjara surgawi tidak berujung. Mereka semua dibagi menjadi tahap surga, bumi, dan juga manusia. Dan kamu pada saat ini tidak bisa mengalahkan satupun dari bayangan cermin yang terlemah. Sepertinya kamu memang benar-benar telah mengabaikan kultivasi energi mental terlalu lama. Mendengar kata-kata Yan itu, Lindong hanya bisa tersenyum pahit. Lalu dia mengatakan, bayangan cermin energi mental ini memiliki pengetahuan penuh tentang seranganku. Selain itu, mereka juga bahkan lebih kuat dari diriku sendiri. Sangat sulit untuk bisa mengalahkan mereka karena serangannya juga terlalu kejam. Mendengar kata-kata dari Lindong, Yan pun segera mengatakan, penjara surgawi tanpa akhir ini adalah tempat di mana pemilikku telah melatih energi mental sebelumnya. Meskipun kamu tidak benar-benar mati ketika dirimu dihancurkan di tempat ini, namun rasa sakit yang akan kamu rasakan di dalam tubuhmu akan bertambah kali-kali lipat sebelum akhirnya ditransmisikan kembali ke dalam pikiranmu. Selama tubuh energi mentalmu mampu menanggung hal ini, maka kamu akan terus hidup di tempat ini dan tubuhmu akan bergabung kembali. Namun jika kamu tidak bisa menahan rasa sakit ini, maka kamu tidak perlu melanjutkan dalam pelatihan energi mental di sesi mendatang. Karena itu akan sangat menyakitkan, dan kamu seharusnya tahu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa didapat secara gratisan. Lindong menghirup nafas dalam-dalam, lalu dia menjawab ucapan dari Yan. Kau tidak perlu memberitahuku tentang hal ini, Yan. Tolong lanjutkan saja. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun segera mengangkat kepalanya. Dia mengepalkan tangan untuk melihat bayangan cermin, dan kemudian Lindong pun bergegas maju untuk melakukan pertarungan. Pada akhirnya, bang 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 bang, kedua sosok itu pun sekali lagi berbentrokan dengan sangat kejam. Namun Lindong pada saat ini hanya bisa bertahan selama 12 pukulan sebelum akhirnya kepala dari Lindong diledakkan oleh tinju dari bayangan cermin itu. Detik berikutnya, kesadaran dari Lindong kembali terbentuk. Dia pun segera maju untuk kembali melakukan pertarungan. Dan kali ini, tubuh mental Lindong benar-benar terlihat terengah-engah. Sementara di dalam nafasnya itu terkandung sebuah suara yang sedang menahan rasa sakit yang tidak bisa disembunyikan. Lindong hanya bisa mengatupkan giginya. Dia pun sekali lagi melesat dan kemudian dar. Pertarungan yang sangat intens kembali terjadi di dalam penjara surgawi tanpa akhir. Tubuh energi mental milik Lindong terus-menerus dihancurkan oleh bayangan-bayangan cerminnya. Namun Lindong juga tidak menyerah dalam hal ini. Kesadarannya sekali lagi tumbuh dan tubuhnya telah benar-benar terbentuk kembali. Pada saat ini, tatapan mata dari Lindong sudah terlihat menjadi sangat merah karena sebenarnya dia sudah sangat kesakitan. Akibat rasa sakit yang hebat ini membuat kesadaran Lindong menjadi jauh lebih redup. Meskipun tubuh mental dari Lindong terlihat lebih redup dari sebelumnya, namun waktu yang dibutuhkan bagi bayangan cermin untuk bisa menghancurkan tubuh Lindong juga cukup lama. Karena sebenarnya kekuatan mental Lindong saat ini secara bertahap telah meningkat. Yan yang masih tetap tenang di tempat ini sambil memperhatikan pertarungan dari Lindong, dia pun segera menghitung 435. Tubuh Lindong telah dihancurkan sebanyak itu dan kemudian juga telah terbentuk kembali. Yan benar-benar bisa merasakan bahwa kesadaran Lindong sudah sepenuhnya sangat kabur. Namun energi mentalnya tanpa sadar telah menjadi sekuat baja. Alasan Lindong kenapa mampu bertahan di tempat ini adalah karena kegigihan dan juga keuletannya. Sifat ulet dari Lindong itu bahkan membuat tatapan mata dari Yan memiliki sebuah kekaguman. Tubuh fisik dari seseorang mungkin bisa lemah, tapi pikirannya tidak boleh lemah. Jika sampai pikiran itu juga lemah, maka seseorang tidak akan pernah bisa menjadi orang yang kuat. Namun Lindong tidak termasuk di dalam kategori ini. Di masa lalu, mungkin memang Yan telah tertidur di dalam batu leluhur, tapi dia masih bisa melihat bagaimana perjuangan Lindong untuk keluar dari kekaisaran Yan besar hingga mencapai levelnya saat ini.
Selain itu, ini bukan tujuan akhir dari Lindong. Yan bisa merasakan bahwa di masa depan Lindong akan menjadi seseorang yang benar-benar sangat kuat. Dan pada akhirnya, Yan akan tunduk dan patuh pada perintah Lindong. Suara ledakan yang keras pun kembali muncul. Hal ini membuat Yan segera menyipitkan kedua matanya dan melihat pada pertarungan Lindong yang kali ini tinju dari bayangan cermin telah menembus hati Lindong. Sementara tinju dari Lindong sendiri sudah berhasil meledakkan kepala dari bayangan cermin itu. Pada akhirnya mereka berdua sama-sama hancur. Melihat tindakan ini, Yan pun hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, mati secara bersamaan. Dalam sekejap saja bayangan cermin itu pun menghilang. Sementara tubuh Lindong yang telah hancur kali ini kembali terbentuk dan kesadarannya segera melayang ke atas. Cerita kemudian berpindah ke aula pelatihan dari Gunung Petir Dalam. Tubuh fisik Lindong yang asli ini telah membuka matanya yang tertutup rapat, sementara ekspresi pucat dan juga keringat dingin terus keluar di wajah Lindong. Kedua tangannya pun terkepal erat, sementara pembuluh darah di tangan Lindong kini telah terbuka. Meskipun tubuh fisik Lindong ini tidak mengalami kerusakan sedikit pun, namun rasa sakit yang luar biasa kini bisa dirasakan oleh Lindong. Hal itu adalah efek dari kembalinya energi mental ke dalam tubuh asli dari Lindong. Kali ini Lindong terlihat sangat gemetaran ketika dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Dan hal ini berlanjut selama 30 menit sebelum pada akhirnya Lindong bisa merasakan tubuhnya secara perlahan kehilangan rasa sakit itu. Yan pun segera muncul di samping Lindong. Lalu dia mengatakan, 8 guru yang hebat saat itu juga telah menjalani pelatihan yang sama seperti dirimu. Lindong menyeka keringat dingin di wajahnya. Dengan santai dia bertanya, kalau begitu, di mana aku diberikan peringkat berdasarkan dengan hasilku? Yan hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, peringkat 9. Mendengar hal ini, Lindong tidak terkejut. Dia hanya bisa nyengir. Lalu mengatakan, sebenarnya diriku masih berada di peringkat terakhir. Yan pun menatap Lindong sebelum akhirnya mengatakan, benar, pada saat itu guru pelahap, dia kalah 100 kali sebelum akhirnya bisa menghancurkan bayangan cermin itu. Dan dia akhirnya berada di peringkat kedua. Sementara peringkat pertama adalah milik Guru S. Dia hanya gagal sebanyak 11 kali. Mendengar kata-kata ini Lindong pun menegang. Dia tanpa sadar menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, Guru S itu terlalu luar biasa. Karena setelah bertaruh dengan bayangan cermin, Lindong menyadari betapa kuatnya bayangan cermin itu. Namun Guru S hanya kalah 11 kali saja. Bakat seperti ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Tidak heran dia dianggap sebagai orang yang memiliki kemungkinan terbesar bisa mencapai level dari leluhur simbol. Sementara Lindong sendiri, dia kalah 800 kali sebelum akhirnya bisa mengalahkan bayangan cermin itu. Perbedaan seperti ini adalah sesuatu yang membuat Lindong merasa malu. Sambil menatap Lindong, Yan pun kembali mengatakan, namun sebenarnya hasil seperti ini bukan sesuatu yang representatif. Pondasimu itu jauh lebih lemah dari 8 guru yang hebat. Selain itu, mereka semua juga telah diajar secara langsung oleh leluhur simbol. Di sisi lain, kamu hanyalah orang yang berlatih sendirian selama bertahun-tahun ini. Jika kamu menerima pelatihan yang benar dan di dalam kondisi pelatihan yang sama dengan 8 guru itu, kemungkinan kamu akan bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Meskipun Lindong pada saat ini masih berada di peringkat ke-9, dia tidak merasa minder sama sekali. Yang dilakukan Lindong hanyalah mengangkat kepalanya untuk kembali melihat piringan cahaya yang ada di langit. Segera setelah itu, api semangat pun berkobar di dalam tatapan mata Lindong. Hal ini dia lakukan sambil mengatakan, aku sudah terlahir keras kepala sampai ke tulang-tulangku. Oleh karenanya, aku tidak ingin kalah dari siapapun. Dan aku akan melanjutkan pelatihan ini besok. Bagaimanapun juga, pelatihan ini sangat menyakitkan.
dan biasanya seseorang akan membutuhkan beberapa hari untuk bisa memulihkan diri mereka sebelum akhirnya menjalani sesi latihan berikutnya. Namun Lindong tidak ingin beristirahat dan menyia-nyiakan waktu ini. Hal itu hanya bisa membuat Yan menggelengkan kepalanya, sementara ekspresi kagum terlintas dalam tatapan mata Yan. Hari-hari berikutnya Lindong terus berlatih di dalam aula pelatihan ini. Dia telah memasuki penjara surgawi tanpa akhir, dan setiap harinya tubuh Lindong selalu dihancurkan kemudian terbentuk kembali. Lindong sadar bahwa dia harus menebus kelalaiannya terhadap energi mentalnya. Untuk itu, Lindong harus berusaha dengan sangat keras demi menjalani pelatihan yang sangat menyakitkan seperti ini. Namun secara bertahap, Lindong juga bisa merasakan energi mental di dalam istana Niwannya kini telah melonjak dan juga memadat dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Dan hanya masalah waktu saja sebelum pada akhirnya Lindong akan benar-benar menerobos ke Master Simbol Ilahi tingkat lanjutan. Selama dalam periode waktu ini, Xiaoyan sebenarnya juga masih melakukan pengasingan di dalam pelatihannya, dan Lindong juga tidak memiliki waktu untuk mengelola Gunung Petir Dalam. Namun untungnya masih ada Jenderal Centong dan juga Huo Miao yang masih bisa diandalkan untuk mengurus Gunung Petir Dalam. Di bawah komando mereka berdua, Gunung Petir Dalam tidak memiliki masalah yang serius. Selama 1 bulan ini, sebenarnya Jenderal Centong dan juga Huo Miao berniat untuk menemui Lindong. Namun ketika mereka berdua sampai di aula pelatihan yang besar, mereka bisa merasakan sebuah riak energi yang sangat menakutkan terpancar dari dalam aula itu, karena mereka bisa mendeteksi bahwa Lindong sedang di dalam tahap kritis di pelatihannya saat ini. Oleh karena itu, Jenderal Centong dan juga Huo Miao hanya bisa pergi tanpa daya. Setelah pelatihan yang cukup lama ini, tiba-tiba saja banyak para ahli seperti Jenderal Centong secara samar-samar bisa merasakan fluktuasi energi mental yang sangat menakutkan terpancar dari aula besar pelatihan. Namun tiba-tiba saja ada suara angin kencang yang muncul dari langit di luar Gunung Petir Dalam. Selanjutnya, 2 sosok kali ini telah berdiri di udara. Mereka menggunakan jubah berwarna hijau dan memiliki simbol naga darah di atasnya. Tekanan yang sangat mengerikan terpancar dari dalam tubuh mereka berdua. 2 sosok yang telah berada di luar Gunung Petir Dalam, tatapan matanya melihat pada tempat ini sebelum akhirnya meraung dengan suara yang menggelegar. Seseorang dari aula naga darah telah tiba. Komandan Iblis Gunung Petir Dalam, kenapa kamu tidak keluar untuk menyambut kami? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa 2 orang yang berasal dari aula naga darah yang datang ke Gunung Petir Dalam kali ini? Dan untuk urusan apa mereka menunjukkan diri di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 14 episode 14. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah teriakan suara yang sangat keras karena dibungkus dengan kekuatan Yuan kini telah bergema di langit Gunung Petir Dalam. Jelas hal ini membuat suasana dari Gunung Petir Dalam merasa sangat terganggu. Banyak suara dari para penjaga di tempat ini. Mereka segera muncul dan naik ke udara. Tatapan mata mereka semua melihat pada 2 sosok yang telah melayang di langit. Seorang individu yang cukup kuat dari Gunung Petir Dalam, ketika melihat 2 sosok itu, ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi cukup muram. Lalu dia bertanya, "Siapa kalian?" Ditanya seperti ini, kedua sosok itu pun hanya tertawa dengan keras. Setelah itu, mereka menjawabnya, hanya Komandan Iblis dari Gunung Petir Dalam yang berubah. Jangan bilang bahwa kalian sekarang bahkan tidak bisa mengenali siapa kita sebenarnya." Setelah mengatakan hal ini, sebuah aura yang dingin dikeluarkan dari dalam tubuh mereka berdua. Dalam sekejap saja, suhu di Gunung Petir Dalam kini berubah menjadi cukup dingin. Tidak lama kemudian, Jenderal Centong kini segera naik ke udara. Tatapan matanya melihat pada 2 sosok itu.
Dia pun cukup terkejut yang kemudian mengatakan, ternyata kalian adalah dua komandan hebat dari Aula Naga Darah. Mohon maaf karena kita telah gagal mengenali kalian. Kedua sosok itu pun melihat pada Jenderal Centong. Mereka tertawa sambil mengatakan, ternyata kamu adalah Jenderal Singalogam Centong. Dan kamu masih tetap berada di posisi yang cukup aman. Sementara Komandan Iblis posisinya telah berubah. Tampaknya kau telah memberikan kontribusi yang cukup besar. Mendengar kata-kata ini, ekspresi di raut wajah Jenderal Centong segera berubah. Dia secara alami bisa mendengar sebuah ejekan di dalam kata-kata itu. Namun Jenderal Centong tidak berani mengungkapkan amarahnya kali ini. Bagaimanapun juga, dua orang yang telah datang ke tempat ini, mereka bukan karakter biasa. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh Jenderal Centong hanyalah menjawabnya, bolehkah aku tahu kenapa dua komandan besar dari Aula Naga Darah datang ke Gunung Petir Dalam kami? Saat ini, Komandan Iblis Gunung Petir Dalam sedang dalam pengasingan kultivasi. Ekspresi wajah dua pria itu pun berubah menjadi cukup tajam. Yang kemudian mereka mengatakan, pengasingan kultivasi ya, panggil dia. Kami datang ke tempat ini untuk menyampaikan pesan dari Tuan Naga Darah. Dan aku telah mendengar bahwa Komandan Iblis yang baru adalah seseorang yang sebelumnya dipanggil dengan nama Jenderal Api. Tatapan mata dari Jenderal Centong dan juga Huo Miao segera berubah ketika mendengar kata-kata Tuan Naga Darah. Karena mereka cukup akrab dengan orang hebat ini yang namanya sudah terkenal di wilayah perang binatang selama lebih dari ratusan tahun. Bagaimanapun juga, para jenderal dari Gunung Petir Dalam ini sangat menyadari hubungan antara Susong dan juga Aula Naga Darah. Jenderal Centong dan juga Huo Miao pun saling bertukar pandang. Setelah itu mereka melihat pada pelatihan yang cukup jauh yang berada di pegunungan tempat ini, di mana riak energi mental yang sangat menakutkan terpancar dari tempat itu. Sementara orang yang ada di dalamnya tidak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda untuk segera keluar. Karena itu adalah tempat Lindong yang sedang berlatih. Centong pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, dua komandan yang hebat, ini adalah waktu yang sangat penting bagi Komandan Iblis kami. Apakah mungkin untuk kalian berdua memberitahu diriku jika ada masalah yang cukup penting? Nanti aku akan menyampaikan pesan ini setelah Komandan Iblis meninggalkan pengasingannya. Baru saja Jenderal Centong mengucapkan kata-kata seperti ini, dia pun bisa mendeteksi sebuah tekanan yang sangat mengerikan menyapu dari dua sosok yang ada di hadapan mereka. Dengan cepat, mereka pun berkata, diikuti nada suara yang cukup dingin. Sepertinya Komandan Iblis barumu itu benar-benar bodoh. Meminta Aula Naga Darahku untuk menunggunya. Bahkan Susong tidak berani melakukan hal itu karena kalian semua tidak berniat untuk memanggilnya. Sepertinya kita berdua sendiri yang harus melakukannya. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari dua komandan itu pun bergerak dan akan menuju bagian dalam dari Gunung Petir Dalam. Melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Jenderal Centong segera berubah. Lalu dia berteriak, "Komandan, tolong berhenti!" Namun tiba-tiba saja ada sebuah segel cahaya besar yang diluncurkan oleh dua orang itu dengan cepat menabrak Jenderal Centong dan juga orang-orangnya. Sebuah riak energi yang sangat menakutkan membuat Jenderal Centong dan orang-orangnya kini dipaksa untuk mundur. Mereka pun terhuyung dan tampak cukup sengsara karena kekuatan dari dua komandan Aula Naga Darah bukan sesuatu yang bisa diremehkan, dan mereka berdua telah lama membuat nama mereka sendiri di wilayah perang binatang. Mereka berdua memiliki kekuatan di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Bahkan jika Susong yang ada di tempat ini, tidak akan mudah baginya untuk melawan dua komandan ini sendirian. Oleh karena itu, secara alami kelompok dari Centong sangat sulit menghentikan mereka berdua. Kedua komandan dari Aula Naga Darah dengan biadabnya menyerbu Gunung Petir Dalam. Tatapan mata mereka menyapu tajam di sekeliling tempat ini, kemudian berhenti di aula besar yang mengeluarkan fluktuasi energi mental yang cukup mencengangkan. Mata tajam dari kedua komandan itu pun melihat pada aula besar. Lalu mereka berkata dengan nada suara yang cukup menggelegar, "Tuan Naga Darah ingin menyampaikan sebuah pesan. Kenapa Komandan Iblis dari Gunung Petir Dalam yang baru tidak keluar untuk menerima pesan ini?"
Namun aula besar itu tetap sunyi. Tidak ada tanggapan sedikit pun. Hal ini membuat dua komandan itu merasa cukup marah. Mereka tidak berkata apapun lagi. Kemudian masing-masing dari mereka melemparkan pukulan yang dibungkus dengan energi yuan dan dengan kejam akan menghantam aula besar dengan kekuatan penuh. Mengingat kekuatan dari kedua komandan ini, pukulan mereka akan dengan mudah menghancurkan aula besar ini. Namun tiba-tiba saja, di saat kedua pukulan itu akan menyentuh aula besar, gelombang kejut dari energi mental yang sangat kuat dengan cepat menyapu dari dalam aula dan melakukan bentrokan dengan pukulan energi yuan yang ganas. Pada akhirnya, dar! Hal itu menimbulkan ledakan yang sangat keras, sampai menimbulkan banyak retakan di sekitar aula besar. Tanah di tempat ini sendiri berguncang, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Tatapan mata kedua komandan itu pun cukup terkejut karena mereka bisa melihat dengan jelas kedua pukulan mereka dihancurkan dengan sangat mudah. Salah satu dari komandan aula naga darah kini mengatakan, "Kau memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran jika kau bisa merebut posisi dari komandan iblis Jusong. Namun biarkan kita berdua melihat apakah kamu akan menunjukkan diri hari ini." Setelah kata-kata ini diucapkan, energi yuan yang sangat agung melonjak dari dalam tubuh mereka dengan cara yang sangat mengejutkan. Namun tiba-tiba saja, suara gemuruh yang sangat keras kini telah terdengar di Gunung Petir Dalam. Awan hitam yang ada di langit dalam sekejap saja telah berkumpul, dan petir besar kini terlihat di dalam awan itu, seolah-olah itu seperti naga perak yang sedang nari-nari. Hal ini disertai dengan keganasan yang mengejutkan semua orang. Kedua komandan itu pun segera mengangkat kepala mereka untuk melihat pada awan gelap yang telah berkumpul di langit, karena mereka juga bisa merasakan kekuatan liar dan juga ganas di dalam awan gelap ini, yang kemudian mereka mengatakan sebenarnya ini adalah ujian petir dan angin. Ujian petir dan angin ini terasa sangat kuat. Sepertinya energi mental orang itu akan segera mencapai di tahap master simbol ilahi tingkat lanjutan. Komandan iblis yang baru dari Gunung Petir Dalam benar-benar memiliki energi mental yang sangat kuat. Kedua komandan besar dari aula naga darah itu hanya bisa saling berhadapan sambil mengerutkan kening mereka, karena mereka tahu bahwa binatang iblis itu pasti akan berfokus pada pelatihan tubuh fisik dan juga kekuatan yuan. Sementara dalam pelatihan energi mental, mereka akan sangat kurang. Hal ini yang membuat dua komandan itu merasa cukup kaget kenapa komandan iblis yang baru bisa berlatih dalam energi mental. Hal ini dikarenakan mereka tidak tahu bahwa sebenarnya itu bukan Xiaoyan, melainkan itu adalah Lindong. Ketika melihat hal ini, Jenderal Centong dan juga jenderal yang lainnya bergegas naik ke udara, dan kejutan di tatapan mata mereka juga terlihat jelas. Mereka pada saat ini menyadari tentang kekuatan dari Lindong, namun mereka tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya Lindong juga telah melatih energi mentalnya. Suara gemuruh pun bergema semakin keras. Petir yang ada di dalam awan hitam mulai berkumpul dan juga mengamuk. Hal ini membuat awan hitam itu sendiri menjadi bergejolak. Di saat yang sama, dar! Sebuah petir yang besar pun segera turun dari awan gelap. Hal itu tampak seperti naga petir yang akan segera menghantam aula besar di bawahnya. Semua orang segera mengangkat kepala mereka untuk melihat adegan ini. Dan tiba-tiba saja ada sosok manusia yang telah muncul dan melayang di atas aula besar. Sosok ini tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindari sambaran petir. Sebaliknya, dia malah membuka tangannya lebar-lebar. Petir besar itu pun pada akhirnya turun dan menyambar aula besar yang ada di bawahnya. Dalam sekejap saja, aula besar itu pun hancur menjadi debu. Sementara lubang yang sangat besar kini telah muncul dalam tatapan mata banyak orang. Semua orang kali ini terlihat sangat terkejut ketika melihat sosok kurus yang masih melayang di udara. Petir yang menyambar dirinya sama sekali tidak membuatnya terluka. Seolah-olah petir itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sosok kurus ini.
Keributan pun segera menyebar di Gunung Petir Dalam, sementara tatapan mata dari dua komandan Aula Darah kini telah menyusut dan mereka cukup ketakutan. Namun sosok kurus itu benar-benar mengabaikan keributan yang ada di tempat ini. Dia pun segera mengangkat kepalanya untuk melihat pada awan gelap yang ada di langit. Sebuah petir kini terlintas di dalam tatapan matanya. Segera setelah itu, sosok ini pun berkata dengan lembut, "Pergilah kalian semua." Dalam sekejap saja, awan hitam yang ada di langit yang dari tadi bergejolak tiba-tiba kali ini berhenti. Energi petir yang ada di dalamnya sedikit demi sedikit juga telah menyebar. Pada akhirnya, hal itu segera menghilang. Kelompok dari Jenderal Centong benar-benar cukup bingung ketika dia melihat adegan ini. Yang kemudian mereka pun berkata, "Hah, sebenarnya hal itu tersebar dengan mudah." Ekspresi di raut wajah Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya tampak terlihat cukup aneh. Mereka jelas menyadari apa yang disebut dengan ujian petir dan angin dari seorang master simbol. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi pada saat ini, ujian petir dan angin seolah-olah tidak berguna dan menghilang dengan mudah hanya dengan satu kata dari Lindong. Dan ini merupakan pertama kalinya bagi banyak orang melihat kemampuan seperti itu. Dalam sekejap saja, seluruh langit telah menjadi sunyi setelah awan petir itu benar-benar menghilang. Sementara Lindong sendiri dengan santainya menepuk tangan sambil tersenyum. Dia melihat dua sosok berjubah hijau. Lindong kemudian menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, "Oh, ternyata kalian adalah orang-orang dari Aula Naga Darah. Bolehkah aku tahu untuk urusan apa kalian datang ke Gunung Petir Dalam?" Dua komandan dari Aula Naga Darah itu melihat Lindong dengan raut wajah yang cemberut. Mereka pun bertanya, "Apakah kamu adalah komandan iblis yang baru dari Gunung Petir Dalam?" Lindong pun tertawa, yang kemudian dia menjawabnya, "Haha, komandan iblis yang baru adalah saudaraku. Namun saat ini, dirinya masih di dalam pengasingan kultivasi. Kalian bisa memberitahu diriku jika ada sesuatu yang ingin kalian katakan, dan nanti aku akan menyampaikannya pada saudaraku itu." Kedua komandan besar itu pun saling bertukar pandang. Mereka saat ini tidak berani bertindak arogan di hadapan Lindong setelah mereka melihat adegan yang tidak masuk akal seperti sebelumnya. Salah satu dari komandan itu lalu mengatakan, "Tuan Naga Darah sudah mengetahui apa saja yang terjadi di Gunung Petir Dalam ini. Namun dia tidak ingin berkomentar tentang hal itu. Meskipun demikian, Tuan Naga Darah telah meminta kami berdua untuk menyampaikan sebuah pesan. Apakah Gunung Petir Dalam masih mau menganggap Aula Naga Darah sebagai pimpinannya?" Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya bisa mengangkat alisnya sedikit. Dia tertawa lalu menjawabnya, "Gunung Petir Dalam ini hanya mengubah komandannya. Segala sesuatu masih akan tetap sama seperti sebelumnya." Karena Lindong tidak memiliki niat untuk bertarung dengan Aula Naga Darah untuk memperebutkan posisi pimpinan, maka dari itu Lindong mengatakan hal ini. Kedua komandan besar itu pun menganggukkan kepala mereka setelah mendengar ucapan dari Lindong. Segera tatapan mata mereka melihat Lindong dengan cara yang cukup tajam, lalu mengatakan, "Karena ini masalahnya, serahkan upeti tahunan kalian dan kondisinya akan tetap sama, yaitu 3 juta pilsuan yuan. Selain itu, perbendaharaan harta surgawi sebentar lagi akan dibuka dalam waktu kurang 1 bulan. Menurut aturan, semua benda suci yang diperoleh dari Gunung Petir Dalam untuk jangka waktu 10 tahun harus diserahkan ke Aula Naga Darah." Lindong yang mendengar kata-kata ini, dia langsung tersenyum dan memancarkan hawa dingin. Lindong pun lalu mengatakan, "Sehubungan dengan Aula Naga Darah menjadi pimpinan, aku tidak keberatan. Namun untuk pilsuan yuan, aku tidak punya dan tidak akan menyerahkan hal itu. Sementara Gunung Petir Dalam ini juga tidak memiliki benda suci. Maka dari itu, ketika kita mendapatkannya, kita tidak akan pernah memberikan pada Aula Naga Darah." Mendengar kata-kata dari Lindong, kelompok dari Jenderal Centong pun kini langsung tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Lindong masih akan tetap sombong seperti sebelumnya.
Kata-kata dari Lindong itu membuat ekspresi wajah dari dua komandan Aula Naga Darah secara perlahan menjadi gelap dan serius. Salah satu pria berjubah hijau itu pun menatap Lindong sambil tersenyum. Dia mengatakan, betapa beraninya dirimu. Apakah kamu memahami arti dari kata-kata yang barusan kau ucapkan?" Sementara komandan yang lainnya juga langsung menimpali. "Jangan bilang bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk berbuat sesukamu di wilayah perang binatang ini hanya karena kamu telah berhasil mengalahkan Suzong. Karena air yang ada di tempat ini jauh lebih dalam dari yang kau perkirakan." Menanggapi perkataan dari dua komandan itu pun, Lindong hanya bisa tersenyum tipis. Sambil menyilangkan tangannya, Lindong mengatakan, "Aku sangat menyadari apa yang aku katakan. Jika kalian tidak setuju, kalian boleh kembali dan melaporkan hal ini pada Komandan Iblis Naga Langit itu. Karena aku tidak keberatan jika dia terus menjadi bos besar di wilayah ini. Namun aku khawatir dia tidak akan pernah sedikit pun mendapatkan sepotong kue dari Gunung Petir Dalam." Soal perebutan posisi sebagai pimpinan, Lindong tidak mau berdebat tentang hal itu. Tapi mengingat karakter dari Lindong, dia tidak akan pernah membiarkan Aula Naga Darah menindas dan juga mengeksploitasi Gunung Petir Dalam. Apalagi hal itu sampai melibatkan benda-benda surgawi. Bahkan jika benda suci yang diperoleh Lindong bukan sesuatu yang dia inginkan, tapi Lindong masih bisa memberikannya pada Gunung Petir Dalam. Dan hal ini akan meningkatkan potensi pertempuran dari Gunung Petir Dalam itu sendiri. Bagaimana mungkin Lindong akan menyerahkan benda-benda seperti itu dengan mudah di tangan orang lain? Kedua komandan dari Aula Naga Darah pun berteriak dengan nada suara yang cukup marah. Kau benar-benar arogan." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata mereka berdua berubah menjadi gelap dan dingin. Dan mereka pun melanjutkan kata-katanya, "Namun aku ingin tahu apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membuat keputusan seperti itu. Aku khawatir kau tidak akan pernah bisa menahan amarah dari Aula Naga Darah ketika saatnya tiba." Setelah berkata seperti ini, dua komandan itu pun langsung melihat pada kelompok Jenderal Centong. Namun sang Jenderal Centong sendiri menghindari tatapan mata dari kedua komandan Aula Naga Darah itu. Karena Jenderal Centong dan juga yang lainnya sangat paham tentang hubungan Lindong dan juga Xiaoyan, maka Xiaoyan tidak akan keberatan sedikit pun dengan apa yang dilakukan Lindong saat ini. Mungkin selama ini Jenderal Centong dan juga yang lainnya tidak berani berkomentar tentang sikap dari Aula Naga Darah. Dan di dalam hati mereka merasakan sebuah ketidakpuasan. Tapi setelah menyaksikan banyak keajaiban dari seorang Lindong, Jenderal Centong dan juga yang lainnya sangat menyadari apa yang dilakukan Lindong saat ini. Karena dia berani menyinggung Aula Naga Darah, kemungkinan Lindong memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan mereka. Salah satu dari komandan itu pun berkata pada Lindong, "Sepertinya reputasimu di Gunung Petir Dalam ini cukup tinggi. Oleh karena itu, kita berdua tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Karena Komandan Iblis yang baru masih di dalam pengasingan kultivasinya, kita berdua akan membawa dirimu ke Aula Naga Darah kita. Setelah itu, Komandan Iblis Gunung Petir Dalam yang baru bisa menjemputmu setelah dia keluar dari pengasingan itu." Setelah mengatakan hal ini, kedua komandan itu mengeluarkan energi juan dari dalam tubuh mereka. Dan gelombang yang sangat mengerikan dengan tekanan yang kuat menyelimuti seluruh Gunung Petir Dalam. Pada saat melihat hal ini, Jenderal Centong pun segera berteriak dengan nada suara yang cukup marah, "Tuan, ini adalah Gunung Petir Dalam dan kalian berdua tidak diizinkan untuk bertindak sesuka hati." Setelah mengatakan hal ini, Jenderal Centong melambaikan tangannya. Para pasukan penjaga yang ada di tempat ini segera keluar dan akan menyerang dua komandan itu dengan tatapan mata yang waspada. Namun kedua komandan dari Aula Naga Darah mengabaikan kata-kata dari Jenderal Centong. Tatapan matanya terlihat tajam ke arah Lindong. Selanjutnya, mereka berdua pun bergerak dan berubah menjadi dua sinar cahaya hitam yang melesat dengan kecepatan tinggi. Sementara tangan mereka kali ini telah berubah menjadi dua duri yang sangat tajam untuk memberikan serangan pada Lindong. Lindong yang juga melihat pasukan dari Gunung Petir Dalam ingin membantu dirinya. Tiba-tiba saja Lindong melambaikan tangannya ke arah kelompok Jenderal Centong. Dan hal itu membuat mereka langsung berhenti dengan kode oleh Lindong. Sepertinya
Lindong akan menghadapi dua orang ini sendirian. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kedua komandan dari Aula Naga Darah telah muncul di hadapan Lindong. Mereka pun langsung menusukkan duri tajam yang ada di tangan mereka ke arah titik-titik vital di tubuh Lindong. Pada akhirnya, dang! Dua duri tajam itu tiba-tiba saja berhenti ketika jaraknya hanya setengah inci dari tubuh Lindong saat ini. Dan 4 jari dari Lindong telah dia ulurkan seperti sebuah penjepit yang kali ini menahan dua duri tajam itu. Sisik-sisik naga hijau juga telah muncul di jari-jari Lindong, hingga pada akhirnya dua duri tajam itu tidak memiliki efek apapun pada Lindong saat ini. Lindong segera mengangkat kepalanya. Tatapan matanya terlihat tajam ketika melihat dua komandan dari Aula Naga Darah. Sambil tersenyum tipis, Lindong pun mengatakan, "Kalian benar-benar datang untuk mencari masalah dengan orang lain, dan kalian bertindak sok kuat hanya dengan kemampuan kecil seperti ini. Bukankah kalian terlalu menyombongkan diri kalian?" Pada saat melihat adegan ini, Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya pun bergetar. Mereka bisa melihat keempat jari Lindong benar-benar menahan serangan dari dua komandan Aula Naga Darah. Sementara di sisi lain, ekspresi dari kedua wajah komandan itu telah berubah menjadi sangat jelek. Mereka kemudian berteriak, "Kau!" Karena kedua komandan itu tidak mengira bahwa Lindong bisa menerima serangannya hanya menggunakan tangan kosong. Terlebih lagi, kekuatan Lindong saat ini hanyalah berada di tahap awal kematian mendalam. Salah satu dari dua komandan itu pun kemudian berkomentar, sepertinya rumor bahwa orang yang telah membunuh Susong adalah manusia dan bukan komandan iblis yang baru itu adalah kebenaran. Pada saat ini, kedua komandan dari Aula Naga Darah itu pun baru menyadari bahwa Lindong bukanlah orang biasa dan dia seperti Asyura yang sedang mengamuk. Sambil mengeluarkan kekuatan Yuan berwarna abu-abu gelap, komandan dari Aula Naga Darah kini berkata pada Lindong, "Namun tidak mudah bagimu untuk menyingkirkan kita berdua." Segera setelah itu tubuh mereka membengkak dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Lapisan demi lapisan sisik yang tajam juga telah tumbuh dari bawah kulit mereka. Hanya dalam hitungan detik, kedua komandan itu telah berubah menjadi bentuk setengah kadal. Sementara pedang yang sangat tajam yang terbuat dari sisik-sisik kini juga telah muncul di punggung mereka. Dari kejauhan, mereka berdua tampak seperti mesin pembunuh yang cukup dingin. Pada saat melihat adegan ini, Jenderal Centong pun buru-buru berteriak, "Tuan Lindong, hati-hatilah." Kedua orang itu berasal dari suku Kadal dan tubuh mereka bahkan mengandung sedikit garis keturunan suku naga. Oleh karena itu, tubuh fisik mereka sangatlah kuat. Kedua komandan yang telah berubah menjadi setengah kadal, mereka pun hanya bisa mendesis. Tatapan mata mereka terlihat kejam ketika melihat ke arah Lindong. Dan kemudian, mereka berdua pun mengayunkan cakar yang sangat tajam dibungkus dengan kekuatan Yuan, seolah-olah akan dengan kejam menghancurkan kepala Lindong. Melihat adegan ini, Lindong hanya bisa mengangkat alisnya sambil mengatakan, hanya seekor kadal buntung." Lindong tidak memilih menghindari serangan ini. Sebaliknya dia malah mengeluarkan cahaya hijau. Dan dalam sekejap saja, sisik-sisik naga hijau telah muncul di tangan dari Lindong. Hal itu membawa aura yang sangat mengerikan. Detik berikutnya, dang! Suara yang cukup memekakkan telinga pun terdengar di seluruh tempat ini. Kemudian percikan api yang sangat besar juga telah terlihat. Riak energi yang mengerikan menyebar, bahkan membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Karena sebenarnya Lindong dengan mudah menahan serangan cakar dari dua komandan kadal. Dan kali ini kedua komandan dari Aula Naga Darah itu telah dipaksa mundur beberapa langkah. Tatapan mata mereka sangat terkejut ketika melihat tangan dari Lindong sudah ditutupi sisik naga hijau. Dan mereka berdua bisa merasakan sebuah tekanan yang sangat mengerikan. Hal ini membuat dua komandan kadal lalu mengatakan tubuh fisik yang kuat. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum pada mereka berdua. Tatapan matanya kini telah berubah menjadi hijau. Segera setelah itu, banyak tato naga hijau
kini telah terlihat di kulit Lindong. Dia pun lalu mengatakan, "Aku akan membiarkan kalian berdua melihat kekuatan naga yang sebenarnya." Detik berikutnya, tubuh dari Lindong pun segera berkembang. Sisik-sisik naga hijau kini telah muncul di lengan dan juga kaki dari Lindong. Hanya dalam sekejap saja, kaki dan juga tangan Lindong ini telah berubah menjadi kaki dan juga tangan naga. Sementara sisik-sisik yang menutupinya memancarkan sebuah kekuatan yang sangat menakutkan. Ekspresi dari dua komandan Aula Naga Darah segera berubah setelah melihat transformasi dari Lindong. Mereka bisa merasakan sebuah tekanan besar dari tubuh Lindong sekarang. Dan bahkan tekanan seperti itu lebih kuat dari komandan Iblis Naga Langit. Kedua komandan itu pun tanpa sadar mengatakan, itu sebenarnya adalah bentuk setengah naga. Namun pada saat ini Lindong tidak memberikan banyak waktu untuk mereka terkejut. Lindong hanya bisa tersenyum dengan dingin dan tubuhnya bergerak dengan sangat cepat. Melihat pergerakan dari Lindong, kedua pupil mata dari komandan itu telah menyusut dan salah satu komandan langsung berteriak, "Cepat mundur!" Namun tiba-tiba saja sebuah tawa terdengar dari arah belakang mereka karena Lindong sudah muncul di belakang dua komandan ini dengan cara yang cukup cepat. Lindong pun lalu mengatakan, "Kalian berdua terlalu lambat." Dalam sekejap saja, dua komandan dari Aula Naga Darah telah melihat dua tinju yang berisi auman naga mendekat ke arah mereka. Pada akhirnya, kedua komandan bisa merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Mereka pun menyilangkan kedua tangan di depan dada sambil menyapukan energi Yuan secara gila-gilaan. Hal ini mereka lakukan sambil mengatakan, "Dinding kadal besi." Dalam sekejap saja, energi Yuan itu pun berubah menjadi dinding logam yang terlihat cukup kuat. Namun ekspresi di raut wajah Lindong sendiri masih terlihat acuh tidak acuh. Pada akhirnya, dalam waktu yang cukup singkat, kedua tinju dari Lindong itu benar-benar menghantam dinding kadal besi yang kemudian dang. Suara benturan yang sangat keras pun terdengar. Pada saat ini, sebuah kekuatan yang tidak terlukiskan tiba-tiba saja meletus dari tinjuan Lindong. Hanya dalam sekejap saja, dinding kadal besi yang terlihat sangat kuat telah menunjukkan sebuah keretakan. Pada akhirnya, dar, dinding kadal itu pun hancur lebur. Kedua sosok dari komandan Aula Naga Darah terlempar ke arah belakang dengan cara yang cukup menyedihkan. Pada akhirnya, tubuh mereka berdua pun menghantam gunung yang ada di belakang dan kemudian tertanam di dalam gunung itu sendiri. Tatapan mata dari kelompok Jenderal Centong ketika melihat adegan ini, mereka hanya bisa tertegun. Sementara ekspresi di raut wajah Lindong masih terlihat acuh tidak acuh. Jelas Lindong tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk memberikan belas kasihan. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya hijau kini telah berkumpul. Hal itu membentuk sebuah tombak. Sambil melihat ke arah dua komandan yang telah terkubur oleh batu, Lindong pun mengatakan, "Karena kamu ingin menginginkan jawaban, maka ini jawaban yang aku berikan padamu." Tombak yang ada di tangan Lindong yang berisi kekuatan penghancur dengan cepat melesat ke arah dua komandan itu. Namun tiba-tiba saja ruang yang ada di atas gunung menunjukkan sebuah keretakan. Sebuah tangan kini telah keluar dari dalam retakan itu dan berubah menjadi tinju yang besar berwarna merah darah yang kini langsung menghantam tombak milik Lindong. Dalam sekejap saja, tombak itu pun hancur lebur dan suara raungan yang marah kali ini telah dipancarkan dari ruang yang telah terbuka. "Bocah, beraninya kau menyentuh orang-orang dari Aula Naga Darahku." Mendengar kata-kata ini, kulit dari komandan Centong dan juga yang lainnya dalam sekejap saja langsung memucat. Di saat yang sama, Lindong hanya bisa menyipitkan matanya ketika melihat pada celah yang ada di atas gunung. Dan Lindong kali ini mengatakan, "Komandan Iblis Naga Langit akhirnya datang juga." Kelompok dari Jenderal Centong dan juga yang lainnya menyadari bahwa yang datang ke tempat ini memang komandan Iblis Naga Langit. Dalam sekejap saja, raut wajah mereka pun terlihat sangat pucat. Tidak ada satu dari mereka yang bisa mengira bahwa komandan iblis yang sangat terkenal di wilayah perang binatang akan benar-benar datang dan menyerang tempat ini. Bahkan keberadaan seperti ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan
dan dahulu kala juga ditakuti oleh Komandan Susong. Namun di sisi lain, raut wajah Lindong masih terlihat cukup tenang. Tatapan matanya hanya melihat tajam ke arah ruang yang telah terbuka. Sambil tersenyum, Lindong pun berkata, pada akhirnya kau menunjukkan dirimu juga. Karena Lindong sudah menyadari bahwa selama ini Komandan Iblis Naga Darah memang sedang mengamati tempat ini dari jarak yang cukup jauh. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya gelap kini telah berkumpul di dalam ruang yang retak. Tangan besar itu pun menghilang, yang kemudian sosok dengan cahaya merah secara perlahan menunjukkan dirinya. Dan itu benar-benar muncul di hadapan banyak orang dari Gunung Petir Dalam. Sosok ini memancarkan aura yang sangat berwibawa, sementara simbol naga juga ada di tubuhnya karena dia adalah Komandan Iblis Naga Langit yang merupakan salah satu dari 3 Komandan Iblis yang hebat dan terkenal di wilayah perang binatang ini. Kekuatan Yuan alami dalam sekejap saja bergejolak ketika kemunculan Komandan Iblis Naga Langit. Ada aura yang sangat misterius dan juga tidak terlukiskan, samar-samar tertinggal di atas kepalanya, karena aura ini merupakan aura dari orang yang berada di tahap samsara, dan hal itu membuat banyak orang dari Gunung Petir Dalam merasa ketakutan. Lindong sendiri hanya bisa menyipitkan matanya. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, sebenarnya komandan itu memang benar-benar di tahap samsara. Pada saat ini, seluruh Gunung Petir Dalam telah berubah menjadi sebuah kesunyian di bawah tekanan dari Komandan Iblis Naga Langit. Banyak orang yang raut wajah mereka berubah menjadi sangat pucat karena ketakutan dengan komandan itu. Sementara Komandan Iblis Naga Langit sendiri mengabaikan banyak tatapan pasang mata yang melihat ke arahnya. Dia hanya menundukkan kepalanya secara perlahan dan melihat Lindong dengan tatapan mata penuh kemarahan. Sementara Lindong sendiri juga mengangkat kepalanya untuk melihat Komandan Iblis Naga Langit. Wajah dari Lindong masih terlihat sangat tenang. Tidak ada ketakutan sedikit pun yang terpancar di dalam tatapan matanya ketika dia saling bertatapan mata dengan Komandan Iblis Naga Langit itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, suasana di tempat ini berubah menjadi sangat menegangkan dan juga menakutkan. Tiba-tiba saja, dar! Gunung yang ada di bawahnya kini segera meledak dan 2 sosok terbang keluar dari dalam gunung itu. Mereka muncul di belakang dari Komandan Iblis Naga Langit karena mereka adalah komandan dari Aula Naga Darah yang dikirim terbang Lindong sebelumnya. Kemarahan dan juga rasa malu terpancar jelas dari tatapan mata mereka berdua ketika melihat pada Komandan Iblis Naga Langit, karena mereka berdua adalah seseorang yang telah berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna, tapi masih bisa dikalahkan dengan cara yang cukup menyedihkan di tangan Lindong yang hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Hal ini benar-benar membuat mereka berdua merasa sangat malu. Tidak lama kemudian, Komandan Iblis Naga Langit pun berkata dengan nada suara yang memberikan tekanan, "Bocah kecil, kau benar-benar menarik. Selain 2 komandan iblis yang hebat lainnya, kamu adalah orang pertama di wilayah perang binatang ini yang berani tidak menghormati Aula Naga Darahku." Lindong hanya bisa tersenyum, lalu dia menjawabnya, "Tuan Komandan Iblis, pujianmu terlalu baik." Sementara Komandan Iblis Naga Langit hanya bisa menatap tajam ke arah Lindong. Tatapan matanya sedikit bergetar, lalu dia mengatakan, "Kau tidak ingin memberikan penghargaan tahunan pada Aula Naga Darahku. Aku tidak akan memaksakan kondisi seperti ini padamu." Pada saat itu, Susong juga telah ditawari dengan kesepakatan yang sama. Lindong pun menangkupkan kedua tangannya pada Komandan Iblis Naga Langit, yang kemudian Lindong mengatakan, "Susong adalah Susong, dan aku sudah mengatakan bahwa Aula Naga Darahmu masih merupakan penguasa di wilayah ini, dan Gunung Petir Dalamku tidak ingin bersaing tentang hal ini. Namun sehubungan dengan upeti, maaf, aku tidak bisa menerima hal ini." Jenderal Ceto dan juga para jenderal yang lainnya hanya bisa menatap Lindong. Mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan benar-benar memprovokasi Komandan Iblis Naga Langit. Keringat dingin pun segera muncul di raut wajah mereka semua. Tidak ada satupun orang di tempat ini
yang berani berhadapan dengan seseorang yang ada di tahap samsara. Namun Lindong seolah-olah tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Komandan Iblis Naga Langit hanya bisa menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata dari Lindong. Sebuah aura yang sangat mengerikan juga terpancar di dalam tubuhnya, membuat ruang yang ada di sekitarnya kini telah berfluktuasi. Tampaknya ada raungan naga yang samar menyebar dari dalam tubuhnya. Hal itu menyebabkan kulit banyak ahli yang ada di tempat ini menjadi sedikit mati rasa. Keheningan ini pun berlanjut untuk beberapa saat sebelum akhirnya Komandan Iblis Naga Langit tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin membayar upeti atau menyerahkan benda suci." Mendengar hal ini, kedua komandan dari Aula Naga Darah pun cukup terkejut. Sementara jenderal-jenderal dan juga para jenderal yang lainnya juga cukup kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Komandan Iblis Naga Langit akan sangat mudah bernegosiasi dengan Lindong saat ini. Namun Lindong tidak merasakan kegembiraan sedikit pun dengan ucapan dari Komandan Iblis Naga Langit itu. Lindong mengetahui sepertinya ada niat terselubung dari kata-kata itu. Hal ini membuat Lindong tertawa, lalu mengatakan, "Bolehkah aku tahu apa yang diinginkan oleh Komandan Iblis Naga Langit?" Sambil tertawa cukup keras, Komandan Iblis Naga Langit itu kini berkata pada Lindong, "Kau pintar sekali. Aku saat ini menginginkan seni bela diri dari suku naga yang terbaik yang telah kau latih. Jika kau menyerahkan seni bela diri itu padaku, maka aku akan memberimu 2 benda suci untuk penukaran. Bagaimana? Apakah kau setuju?" Karena ternyata selama ini Komandan Iblis Naga Langit telah benar-benar memperhatikan transformasi tubuh naga hijau surgawi milik Lindong. Dan bukan sesuatu yang mengejutkan jika Komandan Iblis Naga Langit menginginkan hal itu. Karena sebenarnya Komandan Iblis Naga Langit ini memang memiliki sedikit garis keturunan dari suku naga. Oleh karena itu, dia sangat tertarik untuk memahami beberapa misteri dari transformasi tubuh naga hijau surgawi milik Lindong. Bahkan dia juga bisa merasakan kekuatan naga murni yang ada di dalam tubuh Lindong. Jika Komandan Iblis Naga Langit bisa mendapatkan hal ini, maka garis keturunan naganya akan menjadi lebih murni. Jelas hal ini merupakan sesuatu yang sangat memikat bagi Komandan Iblis Naga Langit. Namun di sisi lain Lindong hanya bisa menyipitkan matanya sebelum akhirnya dia tersenyum karena Lindong sadar bahwa Komandan Iblis Naga Langit memang sedang mengejar sesuatu. Tapi Lindong tidak menyangka bahwa sebenarnya komandan itu berpikir untuk mendapatkan transformasi tubuh naga hijau surgawinya. Ketika melihat senyuman di raut wajah Lindong, Komandan Iblis Naga Langit juga membalas senyuman itu. Sebuah keserakaan dan juga keganasan kini telah terlihat jelas dalam tatapan matanya. Dalam sekejap saja, ada fluktuasi energi Yuan yang cukup mengerikan terbentuk di belakang Komandan Iblis Naga Langit. Menghadapi fluktuasi energi yang sangat menakutkan seperti ini, Lindong tidak memiliki ketakutan sama sekali. Dia hanya bisa tersenyum, kemudian mengatakan, "Jika kau menginginkan seni bela diri ini, aku khawatir kau tidak memenuhi syarat untuk menerimanya." Komandan Iblis Naga Langit hanya melihat tajam ke arah Lindong. Sementara ruang yang ada di belakangnya sudah sangat terdistorsi. Yang kemudian komandan itu pun mengatakan, "Aku bisa menyetujui syaratmu selama kamu menyerahkan seni bela diri itu padaku. Aku sadar bahwa kamu adalah orang yang sangat jenius, memiliki kemampuan tempur yang sangat menakutkan ketika levelmu hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Dan jenius sejati adalah kata-kata yang tepat untuk dirimu. Namun selama ini aku sudah banyak membunuh orang yang memiliki gelar jenius. Percayalah, kamu saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk menantangku, dan aku memberikanmu kesempatan untuk bisa terus hidup dan berkembang. Namun satu-satunya syarat yang harus kamu penuhi hanyalah menyerahkan seni bela diri itu kepada diriku." Energi Yuan yang telah berkumpul di belakang Komandan Iblis Naga Langit tampak telah berubah menjadi naga raksasa, dan naga itu sendiri memiliki 6 sayap di punggungnya. Hal itu
bahkan membuat sinar matahari di tempat ini berubah menjadi cukup redup. Sedangkan seluruh Gunung Petir Dalam ini telah diselimuti dengan aura yang sangat menakutkan, sampai sedikit bergetar. Lindong sendiri sampai saat ini hanya melihat pada Komandan Iblis Naga Langit yang telah mengeluarkan aura menakutkan dari dalam tubuhnya. Bahkan jubah di punggung Lindong juga telah berkibar akibat aura ini. Beberapa saat kemudian, Lindong tersenyum lalu mengatakan, memang sangat sulit untuk berurusan dengan seseorang yang ada di tahap samsara. Jika kamu benar-benar ingin berurusan denganku, kamu harus menggunakan tubuh aslimu yang sebenarnya, karena trik seperti ini tidak berguna bagiku. Mendengar kata-kata dari Lindong, dalam sekejap saja tatapan mata Komandan Iblis Naga Langit berubah menjadi sangat tajam. Sementara Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya terkejut. Kemudian mereka melihat pada Komandan Iblis Naga Langit yang melayang di udara. Mereka pun kemudian mengatakan, apa? Sebenarnya itu bukan tubuh aslinya, dan sebenarnya itu hanyalah avatar yang dibuat dari roh iblis. Tapi auranya sudah sekuat ini. Bukankah tubuh aslinya jauh lebih kuat daripada tubuh avatar? Apakah sebenarnya seseorang yang berada di tahap samsara akan sekuat ini? Sementara tatapan mata dari Komandan Iblis Naga Langit melihat tajam ke arah Lindong. Sambil tersenyum dingin, dia berkata, sungguh bocah kecil yang bermata tajam. Namun begitu kamu bertemu dengan tubuh asliku, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan penyesalan. Aku tidak ingin situasi hari ini berkembang sampai ke tahap itu, karena membunuh seorang jenius adalah perbuatan yang sangat aku sesali. Lindong pun segera berbalik. Kakinya terhenti. Dia melirik ke arah belakang lalu mengatakan, Tuan Komandan Iblis, kamu harus segera pergi dari tempat ini, karena aku sudah memberikan jawabanku. Percayalah, kau tidak akan bisa menangani seni bela diri ini. Maka dari itu, berhentilah mencari masalah untuk dirimu sendiri. Karena transformasi tubuh naga hijau surgawi milik Lindong adalah sesuatu yang telah diberikan oleh Raja Naga Kingsi. Dan bahkan selama ini hampir tidak ada orang dari suku naga yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan hal ini. Apalagi hanya Komandan Iblis Naga Langit yang hanya bisa dianggap sebagai anggota rendahan dari suku naga. Jelas dia sangat jauh dari memiliki kualifikasi untuk melatih transformasi tubuh naga hijau surgawi. Kelompok dari Jenderal Centong dan juga para komandan yang lainnya pun kini terlihat tertegun ketika mendengar ucapan dari Lindong. Sementara dua komandan dari Aula Naga Darah juga hanya bisa terdiam dengan ekspresi yang cukup aneh. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat bahwa Komandan Iblis Naga Langit yang biasanya sombong tertekan oleh kata-kata dari Lindong. Tidak lama kemudian, dua komandan dari Aula Naga Darah itu tersenyum dengan cara yang cukup mengejek ketika melihat ke arah Lindong, karena mereka tahu tidak pernah ada satupun orang di wilayah Perang Binatang yang berhasil bertahan hidup setelah memprovokasi Komandan Iblis Naga Langit. Di sisi lain, Komandan Iblis Naga Langit terkejut oleh ucapan Lindong. Tanpa sadar dia tertawa lalu mengatakan, benar-benar bocah yang cukup gegabah karena tidak bisa mendengarkan kata-kataku dengan baik. Karena ini masalahnya, aku hanya bisa menggunakan metode yang lain. Setelah berkata seperti ini, naga dengan 6 sayap itu pun membentangkan sayapnya lebar-lebar ke langit. Matanya juga telah terbuka dan membawa aura yang sangat mengerikan. Dalam sekejap saja, pong! Seluruh aura itu memenuhi tempat ini dan akhirnya membuat banyak orang menjadi ketakutan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar bertarung dengan Komandan Iblis Naga Langit di tempat ini? Karena sepertinya komandan itu juga tidak ingin menyerah mendapatkan transformasi tubuh naga hijau surgawi yang ada di dalam tubuh Lindong. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.